Kita sudah live. Udah. Udah. Beda ya kalau dari ini mah. Kasih. Bangke. Kacau. Loh, kan kita lagi bahas review Pilpres. Kasihan. Ya kan. Yang lapar makanya 2029. Iya. Tahan lapar dulu ya teman-teman. 2029 baru bisa mengarit ya kan. Politik sedang tidak baik-baik saja, halal lebay ya kan. Ya. Oke. Bang, lu agak gedean sekarang, siapa? Yang gedean siapa? Gua apa Mahong nih? Oh iya dong, mulai subur ya kan. Barang udah cair. Karena cair ya jadi. Iya. Mulai sejahtera. Lo lihat dong aktivis 98 kan. Badan-badan aktivis 98 itu kan dulu cempreng-cempreng. Sekarang udah berisi. Ada yang jantungnya dipasangin ring kan. Saking sejahteranya tuh. Jadi mampu buat beli ring ya sekarang ya. Yoi. Makanya di dalam politik. Jadi sebenarnya yang menarik dalam politik itu menurut gua ya. Banyak orang-orang yang hidupnya di kolong jembatan. Tiba-tiba dia bisa hidup di gedung Senayan gitu. Jadi kan bahwa konsep orang yang miskin akan selalu miskin itu patah sebenarnya menurut gua ya. Di dunia politik itu menjadi sangat menarik menurut gua. Dan itu gak ada di tempat-tempat lain gitu. Jadi itu tempat orang berjuang dari nol membuktikan dirinya lah. Minimal begitu. Bilangnya dari nol padahal gak nol-nol banget sih kata. Oh, tergantung. Ini berkaitan dengan kultur dan budaya. Kalau bicara kayak gitu ya. Misalkan kita bilang gini deh. Sorry nih. Ada wilayah tertentu yang kalau misalnya budaya gini, politisinya tuh ya. Datang gitu, ngobrol sama rakyat. Terus gak dibeliin kopi, gak dibeliin apa. Gak akan nyoblos. Gak bener tuh calon katanya. Ya, pada akhirnya jujur aja, semua kualitas pejabat itu refleksi dari kualitas masyarakat ya secara mayoritas. Itu namanya demokrasi sebenarnya. Sebenarnya ya. Cuma kan yang jumlahnya kecil kan, demokrasi ini biar persentase. Ya. Pada akhirnya mayoritas yang menentukan kan. Ya minoritas itu akan selalu bilang ya, kenapa ya demokrasi kayak gini ya? Ya karena dia bukan bagian dari mayoritas gitu. Mereka kelompok-kelompok minor gitu. Oke, kalau bicara tentang mayoritas dan minoritas berarti kita bicaranya tentang demografi nih. Iya, bisa. Nah, sedangkan itu nanti bisa melebar ke rata-rata IQ di Indonesia. Oke. Yang katanya lebih rendah dari IQ King Kong. Terus demografi dari tingkat usia ya. Yang katanya mayoritas pemilih tahun ini itu Gen Z, dan milenial. Ya. Sedangkan ya benar juga sih. Maksudnya boomer kan sudah mulai ada yang dikubur ya. Betul. Makanya kan ada lagu hilangkan adat dan paham tuh. Wah, kita rakyat sadar ya kan. Sebenarnya karena memang pada akhirnya dunia itu kan masalah sirkulasi ya. Perputaran di situ. Jadi kalau misalkan ada yang bilang situasi akan gini-gini aja, enggak. Karena kalau gini-gini aja itu gimana angkatan mudanya gitu. Kalau angkatan mudanya blow on ya sudah, waalaikumsalam kan gitu. Ya, setuju sih. Tuh. Info apa nih? Thank you. Setupnya cakep katanya. Berterima kasih lah pada Positivity ya kan. Acara ini disponsori oleh Positivity. Disponsori oleh ya.
Gua yang jadi hostnya juga, gua yang setting kamera dan mikrofon. Selamat lah ya. Kita lagi nyobain setup baru. Ini guys, selamat datang buat yang baru masuk di live-nya Mafia Hong Kong. Kita lagi nyobain setup baru yang ya semoga nanti bisa dipakai ya jangka panjang. Amin, insya Allah. Tergantung cairnya tanggal berapa ya. Tapi orang pasti bingung sih. Biasanya kan dia lihat ada Cina merem gitu kan. Tiba-tiba jadi belok Jawa ya kan. Siapa di orang kata ya kan. Dia pikir padahal Cina gitu. Cuma ya kalau kita sih kemungkinan bakal lebih baik sih ke depannya untuk masalah setup ya. Iya, iya. Cuma ini untuk sementara aja sebenarnya. Kita ini lagi tes aja kalau pakai 2 kamera kayak gimana. Jadi yang satu di situ, yang satu hadap ke Mafia Hong Kong. Gitu. Nah guys, nantinya ya semoga ada 3 kamera. Biar lebih enak juga ya kan. Aduh. Jadi tunggu, tadi pertanyaannya siapa yang tambah gendutan? Lu apa gua jadi? Nggak tahu, tenggelam nih. Aduh. Oh, Mahong katanya. Mahong gemoy. Oh iya dong. Geli gua sendiri. Tambah gemoy gua kata ya kan. Ya mungkin tambah sejahtera. Gimana. Jadi berkaitan dengan IQ yang tadi gimana tuh? Kan pada akhirnya IQ-nya itu 78 ya rata-rata kan. Ya 78 atau 79 gitu kan kalau dalam berita yang dari hasil riset kemarin ya. Ya padahal yang bikin riset juga kayaknya bukan negara kita ya, Australia atau mana gitu kemarin ya. Oke. Sebentar. Ini kalau sebenarnya masalah di IQ itu menurut gua sebenarnya lu tau gak sih fungsi IQ itu apa? Kadang-kadang orang tuh terlalu menuhankan atau melebay-lebaykan dengan IQ itu harus gini, IQ itu begini gitu. Padahal kan sebenarnya IQ itu adalah kecepatan seseorang untuk dapat menyerap atau menerima informasi atau bentuk logika-logika yang baru sebenarnya. Ya. Jadi kalau IQ itu kan kecerdasan ya. Kecerdasan menerima informasi. Jadi tentang kecakapan dia menerima informasi, memproses informasi. Betul. Ya kan, jadi kecakapan dalam belajar dan menyampaikan juga gitu. Termasuk dengan menyampaikan secara verbal dan tindakan gitu kan. Ya. Nah, masalahnya gini, sebenarnya manusia itu semua bisa memproses informasi yang sama kualitasnya, tapi dengan waktu yang berbeda, ngerti gak? Misalkan nih gue ngajarin lu algoritma nih. Mungkin karena IQ lu 30 gitu ya, lu butuh 100 hari buat belajar. Ya. Tapi kalau si monyong itu karena IQ-nya 200 gitu kan, jadi dia cukup belajar 2 hari gitu. Jadi sebenarnya manusia itu pasti bisa memproses informasi yang sama, tapi dengan kecepatan yang berbeda gitu. Nah, yang jadi masalah menurut gua, udah kalau misalkan kita bilang oke, standarnya ternyata di rata-rata 78 dari 170 juta lebih total penduduk misalkan. Berapa banyak yang informasi itu dipotong-potong atau mereka tidak menerima informasi? Lu kebayang nggak? Kan sebenarnya setiap pilihan kemampuan manusia membuat keputusan itu ditentukan dari seberapa banyak informasi yang dia terima. Setinggi apapun IQ dia, keputusan yang dia ambil itu tetap jongkok kalau dia menerima informasinya sedikit atau salah sebenarnya. Ya. Nah gini, yang jadi pertanyaan, lu setuju nggak kalau IQ itu nilai IQ itu bisa ditingkatkan? Emang pasti bisa ditingkatkan. Orang IQ gue nambah terus kok. Nambah terus? Nambah terus. Bukan sampai batas usia tertentu, udah segitu. Nah, ini PR-nya di sini nih. Jadi menurut gue waktu gue zaman sekolah itu kan gue IQ-nya di 111-an ya. Sekarang udah di 120-an gitu. Nah, menurut gue IQ itu berpengaruh terhadap konsumsi yang diterima. Kayak ada konsumsi-konsumsi yang meningkatkan pola kecerdasan. Lu pernah dengar gak sih ngapain ada emak-emak goblok gitu ya beli minyak ikan yang harganya rada nauzubillah bijalik gitu, mahal gitu. Ya buat naikin IQ tuh. Biar apa kan? Maksudnya ngapain kita berbondong-bondong gitu, orang dulu heboh buat beli minyak ikan yang toh nggak bikin kenyang gitu. Ya. Ya kan itu fungsinya buat naikin IQ.
Dan itu dijadikan kayak dianggapnya sesuatu barang elitis gitu, atau barang yang hanya untuk orang kaya tertentu lah bahasanya. Kalau zaman dulu tuh ada apa namanya cod liver oil, terus ginkgo biloba gitu ya. Anjir, anak orang kaya nih biasanya kan. Makanya bisa tahu kayak gitu. Biasanya sebelum UN dicekokin tuh. Nah, lu tahu kesalahannya apa? Itu barang-barang yang harusnya diterima dari jauh hari, bukan di hari H, atau enggak sih? Iya, benar. Jadi harusnya dari jauh hari sudah diberikan dan itu nempel di tubuh kita gitu ya, terus kita tinggal makan ya, efeknya baru terasa gitu, bukan sehari ujian baru dicekokin rusak. Kalau kayak gitu ya susah kan. Ya itulah kenapa zaman dulu banyak yang menggunakan mitos-mitos atau pemahaman yang salah karena mereka misinformasi gitu. Ya, itu kan juga terkait dengan cepat atau lambatnya otak menerima asupan informasi kan ya. Kerangka logika berpikirnya lah. Berarti secara tidak langsung meningkatkan IQ juga. Ya. Masalahnya di situ kan gini loh, karena di kita itu lebih penting sesuatu yang jangka pendek daripada jangka panjang, itu fakta tuh. Sesuatu yang jangka panjang dianggap tidak penting karena tidak bisa langsung dirasakan. Ya. Sedangkan peningkatan IQ itu kan jangka panjang sifatnya. Kalau di Indonesia itu kan suka dengan sesuatu yang sifatnya serba instan, makanya sukanya BLT, subsidi, ya kan? Itu yang laku gitu. Karena tidak suka berpikir yang tentang jangka panjang gitu. Kalau di teman-teman gue bilangnya sulit menahan lapar gitu. Nah abis ini gue dimarahin nih karena gue Cina kan. Tahu apa lu katanya soal menahan lapar, mata lu aja merem kan, gitu pasti, bener gak? Kocak kan? Cuma ya gue sharing apa rahasia kenapa. Gue gak bilang merem pasti duitnya banyak, tapi merem-merem yang ya pakai jas lah tiap hari kerjaannya kan. Itu cara kerangka berpikirnya kayak gitu. Lu boleh kok kayak punya mobil mahal, punya berapa, ya tapi duit lu berapa gitu. Kadang maksudnya gini loh, orang punya mobil limosin itu karena duitnya udah ratusan M gitu. Di kita baru punya 30 M langsung dia beli, terus tinggal sisa 5 M kan, cerdas kan. Maksudnya berarti kan egonya dia tuh yang didahulukan tuh daripada kebutuhan. Makanya di Indonesia tuh trennya lebih penting diberikan apa yang dia inginkan daripada apa yang dia butuhkan. Berarti selain asupan, pola asuh juga ikut mempengaruhi tinggi rendahnya IQ seorang anak ya? Oh wajar dong, sangat lah. Kan gini loh, orang tua itu adalah tempat anak paling pertama belajar tentang informasi. Kebenaran yang diberikan oleh orang tua pada saat awal itu sangat sulit untuk ditentang, bener gak? Dan itu akan terjadi proses di umur 17-21 di mana anak mempertanyakan keimanan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Entah secara agama, gaya hidup, budaya, dan semacam. Tapi kan apa yang kita tahu dan panutan kita adalah orang tua kita. Maka nilai-nilai yang diajarkan dari orang tua itu harusnya sangat sulit untuk dilepas. Sangat sulit. Tapi kalau nilai apa yang diajarkan oleh orang tua itu bisa sampai lepas dari anaknya, kemungkinan besar adalah bahwa realita hidup mengajarkan apa yang diajarkan orang tua lu tuh hoak. Bener gak? Kan manusia gak bodoh-bodoh amat. Udah tahu itu barang gagal, gak mungkin lu lanjutin, bener gak? Karena barang itu gagal, maka pemahaman tentang gaya hidup apa segala macam itu bergeser. Nah, sorry nih, faktanya orang tua mungkin angkatan boomer lah, itu mengajarkan hal-hal yang tidak rasional. Makanya sangat mudah digeser oleh TikTok hari ini. Bener dong, kalau ajaran orang tua itu realistis, faktual, ketika ada TikTok masuk, si konsep ini ngomong apa kan gitu. Tapi karena apa yang diajarkan irasional, tidak bisa dipraktekkan, maka anak-anak itu akhirnya mencari jawaban kebenaran di luar dari orang tuanya. Jadi rebel ya? Jadi rebel akhirnya. Kalau orang tua secara konsisten mengajarkan sesuatu yang praktikal ya, bener nih gitu, ya dia gak akan pindah mempercayai yang lain. Toh gaya hidup gua, metode gua bertahan hidup itu sudah ditunjang oleh orang tua gua dan gua respect kan gitu. Karena dia panutan gua, karena works apa yang diajarkan. Tapi kalau yang diajarkan bikin dia tambah blunder, ya pasti dia mencari jawaban lain di luar. Berarti pandangan masyarakat ketika gini ya, soalnya kan tuntutan untuk mencapai level kompetensi tertentu itu kan datangnya bukan dari internal aja ya, dari eksternal juga kan. Dari eksternal juga.
Berarti tanggapan masyarakat ketika ngelihat anak yang sangat tidak kompeten gitu ya, dalam tanda kutip bodoh gitu. Pertanyaan yang muncul selalu, ini bapaknya siapa sih? Itu bener ya? Faktual. Gini, buat gua selama anak dari umur 0 lah gua asumsi sampai umur 17. Apapun yang dilakukan anak itu dosa orang tua. Dosa orang tua. Betul, setuju. Karena apa yang diajarkan, kayak tugas orang tua kan mengawasi dan mendidik ya. Jadi akhirnya kalau misalkan kelakuan anak tidak ditanggung oleh orang tua, berarti dia tidak mengawasi. Kan makna dia mengawasi di situ. Nah sekarang kayak gini lah. Gue kasih contoh nih. Ada hal menarik. Maksud gue ini almarhum temen gue pun mengalami hal yang sama. Almarhum temen gue tuh ngomong gini. Gue kecewa sama orang tua gue karena katanya kalau orang tua gue bilang nanti ada yang bully elu jangan ladenin, ketawa aja. Ketika dia praktekin, ada yang ngebully dia, terus dia ketawa-tawa aja, dia diketawain sama circle di tempat dia tinggal gitu. Nah itu berarti ngajarin pasifis tuh ya? Nah bukan pasifis, nanti gue jelasin tuh. Bukan pasifis yang diajarkin. Tapi gini, akhirnya karena si siapa diketawain itu, dia respect terhadap orang tua turun. Karena apa yang diajarkan, metode bertahan hidup ya gak works aja. Gak works. Nah itu tuh akhirnya menurunkan respect orang tua, dari anak pada orang tua. Nah akhirnya kan dia mencari jalan di luar. Tapi menurut lu ajaran-ajaran untuk cenderung ke pasifisme kayak gitu bukannya selalu datang dari ibu ya? Nah sebenarnya gini, angka yang lebih besarnya gitu. Kalau bapak kan biasanya ya dari dulu sih ajaran bapak pasti keras ya. Betul. Lu kalau dibully sama orang ya lawan gitu. Kalau nggak lawan cabut gitu kan. Jadi selalu ada advice yang berbentuk tindakan gitu. Nah ini yang gue tahu lah berdasarkan apa yang gue lihat, gue dengar dan gue rasakan di lapangan. Biasanya orang itu kalau misalkan nih dia agak kuat agamanya, pasifis jadinya. Serius, orang yang agamanya kuat tuh pasifis jadinya. Oh ya udah nanti Tuhan yang bales. Oh ya udah deh, kita mah yang penting kayak gini. Itu katanya. Jadi akhirnya kebetulan karena teman gue ini bapaknya nih sangat religius ya kan. Ortodoks garis mentok nabrak tembok tuh. Nah, jadi akhirnya yang diajarkan adalah biarkan Tuhan yang membalas, biarkan ini. Tapi situasi tidak berubah kan, itu akhirnya mengguncang realitas seseorang, kacamata dia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang dia rasakan. Dan dia anggap itu nggak works gitu, nggak guna gitu. Itulah kenapa akhirnya jadi ya gue bakal bilang orang tua di Indonesia harusnya lebih berefleksi lah atas apa yang diajarkan. Makanya pada pindah lari ke TikTok karena mereka mencari jawaban di luar dari rumahnya. Kalau memang jawabannya ada di rumah nggak akan dia ikutin yang lain. Contoh lah kayak di Jepang, sorry nih, Amerika atau mana lagi nih, Jepang, Amerika, Cina, atau negara mana lagi nih, yang pengaruh TikTok itu sangat sulit masuk ke dalam keluarga. Karena apa yang diajarkan tentang metode bertahan hidup itu di mata mereka berhasil sesuai target. Jadi apa yang diajarkan orang tua mereka tentang bagaimana cara bertahan hidup dan apa targetnya itu sesuai. Nggak banyak janji-janji manis lah, gitu. Jadi karena tidak ada banyak janji manis dan fix dapat apa yang dia minta dari orang tuanya, dia mendengarkan. Karena dapat diandalkan, kan konsepnya di situ tuh. Dan kalau misalkan dibilang kenapa Indonesia pasifis, ya fakta akurat menurut statistik adalah Indonesia itu kondisinya fatherless. Sedangkan yang mengajarkan orang harus berani represif, orang berani menegakkan haknya dia, itu ajaran dari ayah. Itu sifat bawaan cowok tuh. Nggak ada tuh. Ya, karena ya setujunya karena gini, menurut gua sih kan kecenderungan alaminya. Kalau bapak itu kan mengajarkan soal disiplin. Betul. Ya kan, soal survival. Sedangkan kalau ibu kan yang diajarkan itu tentang kasih sayang, peduli sesama, empati. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya antara sosok maskulin dan feminim di keluarga itu harusnya balance ya. Betul. Dalam mendidik anak. Tapi hari gini ketika banyak fenomena single mom dengan
Ya, kalau data kan menunjukkan 95% ya. Hak asuh itu ketika perceraian terjadi ya jatuhnya ke ibu gitu. Itu menurut gua salah satu faktor paling besar yang mempengaruhi jadinya ujung-ujungnya ya itu tadi merembet ke IQ dan segala macam, bener gak sih? Nah, jadi gini. Kebetulan gue jawabnya agak detail dulu ya, biar nggak kemana-mana nih. Kalau kondisi fatherless itu biasanya terjadi karena tren di Indonesia bapak-bapak itu kan nongkrong, nggak pernah punya waktu buat ngetek-tek anaknya kalau bertingkah aneh-aneh. Anak secara psikologis menyadari dia butuh tempat lari atau coping mechanism. Ketika ayahnya misalkan ya, ini kan alur normal di dalam suatu keluarga ya. Yeah. Ketika ayahnya ngetek-tek anak itu ya, goblok gitu misalkan, segala macam dimarahin gitu kan. Ibunya itu yang harusnya kayak tadi nurturing, memberikan kasih sayang. Kan jadi ibaratnya pedang aja ditempa, itu butuh dipanasin dan dicelupin ke air. Betul. Sama kayak anak. Nah, masalahnya di Indonesia itu trennya berarti kita terlalu banyak memanjakan anak. Jadi ditempa doang, dicelupin ke air doang tapi nggak ditempa. Betul, hasilnya karatan. Nah, masalahnya gini. Kalau pola didik ibu secara murni, maka dia akan mengajarkan yang tadi lu bilang kan, kayak kasih sayang segala macam. Sehingga anak laki-laki itu tidak dapat punya mental untuk memperjuangkan apa yang dia mau. Sehingga itulah yang menjadi komplainan dari cewek-cewek modern, kenapa laki-laki ini tidak bisa kuyakinkan untuk bersandar lah, karena dia nggak punya kapasitas, karena dia aja tidak tahu apa yang mau dia perjuangkan. Sampai lari sampai ke situ. Dampak dari fatherless, karena ajaran ayah itu pasti modelnya gak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting tikusnya ketangkep. Ya. Gambarannya kan kayak gitu. Benar. Nah, jadi kenapa gue bilang tadi besinya karatan? Karena ketika dihantam dengan realita kehidupan, patah dia karena udah karatan, basah terus soalnya. Oke, jadi menyambung kalimat kamera. Menyambung yang tadi tentang fenomena fatherless yang semakin luas ini, terus ya nggak dipungkiri juga berarti berdampaknya ke itu tadi ya, tentang pola asuh. Dari pola asuh ke kompetensi dalam survival ya. Nah, gue mau tarik langsung nih sesuai tema ini kita ya, sesuai tema live kita hari ini tentang review Pilpres 2024. Gue bakal bilang juga, ini adalah review gue dari tahun Indonesia memilih demokrasi langsung itu ya. Jurus yang digunakan presiden yang pasti berhasil adalah menjual cerita sedih. Sok mau jadi presiden siapa pertama? Dari zaman SBY. Aduh, aku dizolimi bah. Aku dijahati sama kelompok elit ya kan. Kalimat ininya ya, kalimat saktinya tuh, saya prihatin. Itu contoh yang paling pertama, bener gak? Contoh kedua, Pak Jokowi kan, kasihan kali katanya, antek-antek kopi gitu ya kan. Aduh kasihan, masuk gorong-gorong. Ya kan? Nah, treatment menjual cerita sedih itu berkaitannya dengan empati. Itu udah menunjukkan Indonesia itu fatherless, maka menjual cerita sedih adalah kemampuan paling hebat untuk mendapatkan suara. Itu sangat berkaitan tuh, ada irisannya kuat banget tuh. Berarti jual drama ya intinya ya. Bukan cuma drama, dramanya harus saya ini victim loh. Makanya Indonesia tuh trennya adalah playing victim. Saya ini korban. Kenapa? Karena korban itu pasti dianggap benar. Padahal belum tentu konsepnya. Ya. Jadi seakan-akan terzolimi gitu kan. Nah sekarang kayak hari ini kan, waduh, diserang pas debat ya kan. Sama. Itu udah pasti calon presiden karena dia berhasil menarik simpati dan empati masyarakat bangsa Indonesia. Indonesia tidak pernah mencari tokoh yang bisa, yuk kita sukses di sini. Enggak. Orang Indonesia adalah mencari tokoh yang senasib seperjuangan, sesedihnya sama gitu. Oke. Dan betul. Kaitannya adalah dengan yang tadi. Karena pola asuhnya adalah pola didik wanita. Murni. Nggak ada laki-lakinya. Kalau ada peran laki-laki dia bakal berpikir nggak ke situ. Gitu. Jadi kaitannya sangat kuat tuh, erat tuh dengan empati, simpati. Itu bagus, cuma porsinya nggak di laki-laki, itu porsinya di wanita. Betul. Ya kan wanita tuh lembut tapi menenggelamkan gitu. Porsi laki-laki yang kayak batu kan. Makanya batu itu terkikis kalau ditetes sama air dikit-dikit, ya kan? Sama kayak kasih sayang wanita, weh.
Gitu. Kembali lagi. Problemnya adalah ketika drama-drama semacam ini jadi senjata politik. Nah, kan ya pada batasan tertentu bisa jadi tidak melanggar hukum. Tapi menurut lu secara aturan main tidak tertulisnya gimana tuh? Gini loh, karena politisi itu kan selalu bermain dengan sistem. Dia mencari celah. Dia tuh kayak player yang main di suatu game online yang punya aturan game master. Gambarannya kan gitu. Ibaratnya kayak hacker nyari backdoor ya. Kayak pemain Dota yang nyari loophole. Bugnya di mana? Gambarannya gitu. Atau pemain PB yang mau masuk dalam tembok-tembok gitu kan, ngebug. Nah, nyari bug tuh biasanya. Politisi itu kelakuannya begitu. Nah, karena Indonesia demokrasi, siapapun yang terpilih itu refleksi dari mayoritas. Aturan main dalam demokrasi adalah memenangkan hati seseorang, bukan bukan kompetensi, nggak ada urusan, orang nggak ada yang peduli. Iya. Tapi ya itu adalah cara main yang dia tahu masyarakat tuh maunya gini. Politisi adalah orang yang dipilih pasti karena dia tahu masyarakat maunya gini. Untuk terpilihnya. Ya. Nah, kembali lagi, kalau lu ngerasa calon presiden atau metode-metode hari ini tidak sesuai dengan apa yang kalian anggap baik, ya berarti masyarakat Indonesia-nya nggak baik. Iya. Karena politisi itu hanya menyajikan sesuatu yang kalian mau secara mayoritas. Minoritas itu nggak pernah penting. Ya kan nggak jadi suara kok katanya. Suara yang nggak signifikan kok katanya. Ngapain gue buang tenaga dan waktu? Kan pasti kayak gitu-gitu obrolannya. Ya kan. Jadi ya kalau kalian nggak suka dengan populis, jangan demokrasi. Demokrasi itu bukan baik atau buruk. Ya, karena kan kalau permasalahan populis ini kan udah dari zaman SBY juga udah diributin ya. Iya. Karena dianggapnya tidak adil ketika satu suara profesor disamakan dengan satu suara tukang beca gitu. Nah, itu kan inti dari demokrasi. Bahwa mereka dianggap setara suaranya. Nah, kalau gue sih gini ya, kalau gue terlepas lah. Kalau gue kan menyesuaikan dengan sistem yang ada ya. Cuma kan gue mau masyarakat tuh sadar gitu dengan apa yang terjadi dan jangan banyak rengek gitu. Iya kan? Maksudnya harusnya lu sadar loh sistem kita kayak gini. Kalau lu emang komplain, karena ya politisi hanya menyajikan apa yang kalian butuh, sama kayak pengusaha. Pengusaha menyajikan sesuatu yang kalian butuh. Kalau nggak akan dibeli, bener gak? Betul. Dan begitu juga politisi. Politisi itu pasti akan menyajikan sesuatu yang emang masyarakat tuh mau dan sudah diteliti itu. Jadi karena memang demand-nya sudah ada dan memang zamannya sedang ke sana, maka demand dari market ini supply lah sama politisi ya. Pasti ya tuh. Semua sistemnya selalu seperti itu kok. Nggak mungkin barang dibeli kalau tidak ada keinginan atau kebutuhan. Begitu juga dengan para politisi dengan pemilihnya. Kebutuhan apa sih? Pengakuan. Oh, si A mah gue banget ya. Jadi menggambarkan si A tuh dengan dirinya gitu. Iya. Itu dari sisi emosi tuh, dari sisi subjektif gitu. Gue ingetin lagi, cinta dan politik itu sama. Harus bertemunya antara objektif dan subjektif tuh. Subjektif apa? Cocok, emosi, ya kan? Objektif apa? Kebutuhan hidup, bertahan hidup. Dan dampak antara politik dan cinta ini sama persis. Dari metode jurusnya, dari dampak hasil sikap perbuatannya, jurus-jurusnya itu sama. Oke, itu berlanjut bridging ke topik berikutnya nih tentang subjektivitas. Nah, tadi kan kita pertama singgung tentang mayoritas IQ di Indonesia ya. Oke. Nah, gua punya satu penelitian tadi gua simpen di mana lagi gua close filenya. Jadi disebutin gini, katanya semakin rendah kecerdasan IQ seseorang ya, semakin bodoh seseorang, maka kecenderungannya akan semakin subjektif cara berpikirnya gitu. Gimana menurut lo nih? Nah, ini konteksnya terlalu luas nih. Kan dia bilang bahwa semakin bodoh semakin subjektif. Iya. Subjektif yang seperti apa nih? Karena menurut gua manusia itu bukan gini, manusia tanpa subjektif itu robot loh. Manusia tanpa objektif itu kayak binatang. Iya. Nah, kalau dibilang semakin bodoh itu semakin subjektif, gue nggak setuju.
Gue gak setuju. Gimana tuh? Karena pada akhirnya cerdas atau bodoh mereka punya kebutuhan di hal itu. Manusia gak mungkin gak ada subjektifnya. Bohong. Ya. Munafik lah buat gue. Najis. Cuman kan ada perbedaan kadar nih. Ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Kalau semakin subjektif kan berarti semakin tinggi ego kan? Kalau gue bisa bilangnya gini nih. Kalau di mata gue, orang yang semakin subjektif dalam ini porsi di politik ya, yang gue dapat lah. Semakin subjektif seseorang dalam memilih politik, artinya tingkat kesejahteraan hidupnya tinggi. Maka dia tidak akan berbicara materi. Maka dia tidak akan berbicara tentang, oh gue dapat uang serangan fajar apa enggak. Bener gak? Itu kan objektif, kebutuhan hidup, bener gak? Iya, iya. Kalau bicara subjektif kan bicara mimpi. Bukan mimpiku, bukan mimpimu, tapi mimpi kita sebagai gerbong. Kurang keren apa kan subjektivitasnya? Itu biasanya terjadi karena adanya apa ya? Dia udah clear di masalah kebutuhan hidup. Justru ini menurut gue terbalik. Semakin objektif seseorang dalam memilih di pemilu, artinya dia miskin. Rata-rata masyarakatnya miskin dan pasti bodoh. Ya. Karena kan gini, objektif dong. Lu kasih gua 100.000, gua pilih lu. Ya karena kenapa objektif ya? Karena bicara menyentuh perut rakyat langsung. Maka itu menjadi decision making dia untuk memilih seseorang. Karena bayangin 100.000 satu hari itu sangat berpengaruh untuk hidupnya dia. Berarti semiskin apalah kira-kira. Kalau sampai 100.000 sehari itu berpengaruh terhadap pemilihan voting. Yang orang nggak sadar adalah tingkat kemiskinan yang agak ekstrim itu membuat money cost politik itu menjadi murah. Menjadi murah karena tingkat berpengaruhnya. Kalau misalkan lah lu udah punya rumah, mobil lu 3, gua kasih lu 50.000. Berpengaruh nggak ke hidup lu? Ya enggak. Jadi titik didihnya kan beda tuh ya. Nah itu pada akhirnya kalau kita bicara politik tuh selalu ada titik didih dan titik titik didih dingin dan titik didih panas tuh. Itu beda tuh. Antara menyukai atau marah tuh. Ada tuh dalam politik, ada hitungannya tuh. Nah, jadi kalau kalian sebagai masyarakat bilang money politik itu jahat atau salah, kalian akan dibenci oleh si miskin. Ya. Karena ini mengubah hidup gua nih katanya. Uang fajar nih katanya berhasil mengubah hidup gua. Untuk beberapa hari ke depan. Ya, itu kan bukan gimana gua berkehendak. Bukan gimana gua berpendapat, tapi bagaimana rakyat yang di bawah yang berpendapat. Itu fakta itu. Iya. Karena pengaruhnya itu sebegitu besarnya loh. Bayangin berarti seberapa kurangnya hidupnya dia. Sampai 50.000 aja bisa mengubah suara dia. Apalagi di zaman sekarang ya udah dikasih bansos, tiba-tiba beras naik 18.000 per kilo. Waduh, ngeri. Tapi kembali lagi ya, bahwa kan artinya gini, gue selalu bilang kan gue sering jadi konsultan politik kan, waktu sebelum pemilu ini. Gue udah sering bilang, money politik itu gak penting. Gak pernah berpengaruh. Karena kembali lagi, cinta dan politik itu sama. Love bombing itu punya kadar sampai berpengaruh. Kalau lu ngebom di 40.000 dan itu tidak berpengaruh terhadap hidupnya dia tidak akan memilih lu. Sama kayak di cinta kan. Oh jadi makan 1 juta, 2 juta. Tapi tidak berpengaruh pada lifestyle gaya hidup dia tidak akan berpihak sama lu untuk sementara waktu. Ya. Nah tapi kalau misalkan titik didihnya kena tas gitu dalam politik dan cinta itu sama. Dia akan berpengaruh berubah menjadi keberpihakan atau suara. Nah terus kaitannya apa? Kan tadi gue bilang kalau money politik itu gak penting. Nah kenapa gue bilang money politik itu gak penting? Kalau masyarakat itu bisa dijamah dan disentuh secara konsisten, itu gak pernah kayak gitu. Gak akan pernah bisa dibeli. Kenapa bisa dibeli? Ya karena memang politisinya gak ada yang peduli sama rakyat. Kalau money politik bisa sampai dipakai, itu adalah bukti bahwa tidak ada politisi yang peduli sama rakyatnya langsung. Kalau ada politisi yang peduli sama rakyatnya langsung, mau dibom 200.000 juga gak masuk. Jadi money politik ini gak pernah salah sebenarnya. Yang salah itu adalah politisinya itu beli putus sama rakyat. Gak pernah mau memaintain, gak pernah mau peduli. Ya itulah di situ masuk money politik. Lu mau bikin aturan hukum, money politik gak boleh, rakyat yang ngamuk, bukan politisi. Politisi mah ya bagus, satu ongkosnya lebih kecil. Fakta ya,
Kalau kita bicara money politik, yang diuntungkan itu politisi kalau disuruh nggak boleh. Karena rakyat yang meminta. Kalau kalian bilang gue nggak pernah minta money politik, karena hidup kalian sejahtera. Karena kalian nggak pernah hidup pakai kacamata orang yang hidup di kolong jembatan. Gitu. Oh politisi mah seneng gak usah pakai money politik, duit gue banyak katanya. Betul. Jadi ngurangin budget kampanye juga kan akhirnya. Orang tuh salah menilai bahwa money politik itu masalah di atas. Enggak, ini masalah di bawah. Ya. Bagaimana uang kecil merubah karena itu saking berpengaruhnya tuh uang kecil tuh. Berarti permasalahan akar rumput juga kan ini. Betul. Dan itu nyambung lagi ke penelitian yang kemarin dirilis sama DEEP Indonesia, DEEP, DEEP Indonesia, yang merilis informasi bahwa ternyata yang jadi nggak tahu jatuhnya korban atau pelaku ya. Gimana? Gak apa-apa, buka aja. Jadi kita coba diskusiin kan. Yang mayoritas terlibat pada money politik itu ternyata pemilih wanita. Oh. Gimana tuh? Jadi kerentanan keterlibatan gitu ya, nggak tahu sebagai pelaku atau korban itu ya adalah wanita gitu. Menurut lu nih faktornya nih masih nyambung dari mana nih? Sekarang gini, ini kita buka bedah ranjang masyarakat rata-rata lah. Laki-laki gaji berapapun nyetor ke istri, yang ditagih itu istri biasanya. Mana nih kok nggak ada nasi katanya? Mana nih kok lauknya begini doang? Kan gue udah kasih duit. Ya. Padahal laki-laki kadang nggak tahu detail kebutuhan itu sampai mana, ngerti nggak? Biarpun dia misalkan ngasih 1,5 juta gitu, tapi laki-laki berharap tiap hari makan salmon kan, mantap. Ada yang begitu modelannya, gambarannya gitu. Wanita kenapa menjadi sangat tergiur? Karena batasan dari laki-laki memberikan jatah bulanan itu untuk kebutuhan dapur. Tapi laki-laki meminta tiap hari makan rendang gitu. Nah, disitulah pola ada permainan masuk di situ. Berarti ada fenomena laki-laki nggak tahu diri juga ya, yang semakin banyak juga ya di sana ya, di luar sana nih di Konoha. Ya menurut gue jawabannya banyak. Yang memberikan berapa tapi ekspektasinya berapa. Iya. Ini fakta ya. Suatu pemahaman bisa masuk ke Indonesia itu karena ada kondisi tertentu. Ini gue waktu magang di kepolisian lah. Waktu itu kita ngobrol soal bagaimana pemahaman ideologi lain atau luar itu bisa masuk. Gak mungkin hidup lu baik-baik aja, tiba-tiba orang bilang ini jalan hidupnya dan lu bisa terima. Harus ada pemantik suatu permasalahan, itu loophole dari orang luar untuk masuk. Misalkan gini, Indonesia kondisinya fatherless, maka akan meningkatkan laki-laki tidak bertanggung jawab, kan gitu. Tiba-tiba datanglah feminis, cukut ngebisik lah ke cewek-cewek kan. Udah laki-laki mah gini, kan gitu. Itulah akhirnya. Nah sama kayak, sorry nih, di dalam terorisme, mereka selalu menyusur orang yang kehilangan makna hidup. Dan itu mereka ada ritme, treatment membacanya. Ini bukan masalah kaya miskin atau bergelar atau enggak. Tapi ketika orang kehilangan makna hidup, dia bisa dicekoki dengan pemahaman tertentu. Untuk bisa kembali lanjut, ngerti gak? Kayak misalkan nih, gue tanya lah, Nurdin M. Top dan Dr. Azhari, dokter loh, iya gitu, miskin iya gitu, nggak berpendidikan. Ya mungkin doktoratnya itu dari kampus kabupaten yang harus tebar brosur baru dapat mahasiswa. Iya. Tapi pada akhirnya maksud gue ya, seorang profesor bisa menjadi seseorang teroris gitu ya. Itu karena dia kehilangan makna hidup. Dia tidak diterima society, mungkin ya, digoblok-goblokin orang tuanya, digoblok-goblokin bininya. Lo jadi laki profesor doang lo, duit nggak ada gitu. Iya. Kayak gitu-gitu kan, dia tidak diterima. Akhirnya masuklah pemahaman itu memberikan makna hidup ke dia. Udah nggak apa-apa kok hidup lu sedih kayak gini. Kalau ngebom ada 72 bidadari yang menyayangi lu kan gitu. Ya udahlah katanya, hidup cuma sekali katanya. Cobalah katanya gitu-gitu pasti tipikalnya. Nah, begitu juga dalam kondisi soal pemahaman tadi. Soal feminisme. Masuk karena ketidakberdayaan laki-laki dalam mengambil tanggung jawab atau mencapai mimpinya. Iya. Itu poin mereka bisa masuk tuh. Makanya menurut gua, ya yang gua lakukan bukan menyalahi wanitanya kalau gua. Meningkatkan kompetensi laki-laki untuk bertanggung jawab dan tidak hidup dari perasaan. Ya, itu gua setuju. Karena ya mau gak mau memang
memang cara berpikir wanita kan beda dari pria ya. Maksud gue dari segi coping mechanism aja udah agak belok gitu. Misalkan dia disakitin sama satu cowok, terus dapat advice dari temennya, ya ujung-ujungnya advice yang dipakai itu berlaku untuk cowok-cowok lainnya berikutnya gitu. Nah itu bedanya tuh. Karena kembali lagi ya, cowok itu berpikir individual, cewek itu berpikir kolektif. Ya. Karena itulah secara konsekuensi wanita itu berpikir mengenai status sosial karena bicara kelompok tuh. Betul. Dan laki-laki berbicara target karena bicara diri sendiri tuh. Ya. Itu udah psikologisnya selalu kayak gitu tuh. Ya. Nah, itu bawaan biologis tuh ya. Bawaan biologis untuk melihat secara kolektif atau yang satu melihat secara individual. Karena itulah juga wanita ketika ada satu pria bermasalah, pria lain bakal disamaratakan. Sampai dibuktikan dalam waktu tertentu. Pertanyaannya, seberharga apa wanita ini sampai lu mau menunggu dia yakin sama lu? Iya kan? Jadi simpelnya ke arah situ tuh. Kalau memang dia seberharga itu sampai lu harus tunggu gitu ya, lu babak belur ya gak masalah. Ya gak lama-lama juga sih, kan ada deadline waktu ya. Kalau gua kan menyerahkan kembali, ya orang udah gede lah, punya pilihan hidup masing-masing ya kan. Ya. Cuma pesan dari gua, lu kan laki-laki ya, punya otak. Lu bertanggung jawab atas pilihan lu, jangan ngerengek kayak anak kecil gitu. Lu tahu yang lu bawa ini barang bermasalah. Lalu kau komplain setelah itu. Nah itu yang paling najis tuh gua. Gak suka gua laki-laki kayak gitu. Maksudnya malas berurusan sama laki-laki tapi kayak gitu. Kan lu tahu nih orang begini. Lu tahu nih cewek begini. Kenapa masih kau terima? Itu selaras sama cerita-cerita yang katanya kalau cowok nyembuhin cewek yang pernah punya trauma ya pasti ditinggalin dengan kondisi sakit hati si cowoknya. Karena kesadarannya itu tidak akan pernah bisa berubah ceweknya. Karena ceweknya sadar nih cowok mau merubah. Nah ini cowok-cowok gak tahu nih. Cewek itu gue selalu bilang berubahnya di awal. Karena dia berubahnya di awal, dasarnya respect. Gue yakin sama lu punya kapasitas, gue mau berubah. Dan itu gak usah ditagih. Tapi cowok-cowok yang berusaha untuk merubah ceweknya, gue bakal bilang lu goblok. Karena cewek itu dari awal udah gak respect sama lu. Dia nerima lu karena lu kasihan. Cie gak laku yaudah lo gue pinang katanya. Gitu. Ya gue bukan apa-apa. Realitanya fondasi cewek untuk menuju ke kita laki-laki itu respect dulu tanpa diminta. Jadi kalau cewek itu gak respect sama lu, seengas apapun otak lu, ya buang. Udah gak ada urusan lagi. Berarti lu dianggap hina oleh cewek itu. Nih terus ngapain lu lanjutin? Blow on kali. Kan gak tahu lah. Makanya banyak laki-laki suka bohong kan. Aduh. Jadi nyambung lagi ke politik ya. Daripada kita melebar kemana-mana. Jadi tadi kan sudah menghubungkan antara data dari DIP yang wanita sebagai golongan yang lebih rentan terlibat money politik. Terus ada hubungannya dengan rata-rata IQ di Indonesia dan society yang mulai banyak angka fatherless ya sekarang ya. Lingkaran setan lah itu ya. Sebenarnya fenomena ini tuh udah agak ini ya. Udah agak kenapa? Gak apa-apa, pengen lihat aja. Oh. Orang kampung gue, pernah lihat yang kayak gini. Enggak, bentar. Gue nanya ini tadi. Ada tanda serunya nggak sih guys ini live-nya? Soalnya tadi kan gue masuk nih. Rokok kan. Masuk ya kan? Nah begini kan. Enggak ya, aman ya. Oh, jadi selama nggak diisep berarti nggak akan ada tanda seru. Ada perkara lu. Gue tahu laki-laki suka tantangan tapi nggak gini anjing. Oh, oke. Korea. Jadi kalau kembali lagi kesimpulannya kenapa cewek gampang
secara statistik ya. Karena yang mendorong itu juga laki-laki. Untuk kebutuhan di atas meja dapur itu. Yang kondisinya laki-laki fatherless. Mantap kali kan lingkaran setannya. Iya. Jadi gini loh, gue juga nggak memukul rata kualitas laki-laki setara sama kita. Gue tidak mengukur. Ya, karena ya cowok dengan apa namanya, cowok yang bertanggung jawab makin jarang ya sekarang ya. Karena tren di zaman sekarang berbicara jangka pendek. Gitu juga dalam politik. Gelap. Bentar guys, baterai habis nih kayaknya. Oh. Gue lagi ngikat rambut lagi. Komplain kan dia saya. Ngikat rambut terus kok. Oke, lanjut. Karena pada akhirnya politik itu kan berbicara dua hal ya. Kenapa kan pasti banyak yang bingung nih kayak kenapa sih politik kok bicara urusan ranjang orang? Iya. Karena pada akhirnya politik itu membicarakan dua hal, metode lu bertahan hidup dan metode lu bersenang-senang. Karena bisa saja kalau pemimpinnya blow on, gaya lu adegan masak di atas ranjang itu bisa diatur. Lu nggak boleh lewat belakang, harus semuanya lewat depan. Karena belakang itu kotor, bisa kayak gitu. Biarpun pembuktian secara hukumnya belum tentu beres ya. Tapi itu bisa diatur. Ya itu sih tergantung kesepakatan koridor ya. Bentar. Gambarnya nge-freeze nggak guys? Nah. Oke, aman. Kamera 2 aman. Oke. Lanjut. Kembali ke Pilpres 2004 putaran pertama. Oke. Gimana tuh? Tadi sampai pada urusan mayoritas pemilih ya. Kenapa pilihannya jadi ya kita juga belum tahu ya ini deviasinya antara quick count sama real count bakal berapa persen, tapi kita optimis lah. Optimis apapun hasilnya. Kita optimis pada keyakinan masing-masing aja ya. Aduh. Oke, tunggu, lu mau kemana? Baterai cek. Oke. Ceklah tuh baterainya ya kan. Masih mantap? Enggak. Oke. Oke, my brother and sister, welcome back to our channel and we will discuss about it. Gue geli sendiri. Cuma kita di sini akan memberikan jawaban yang seobjektif mungkin tapi tidak netral. Gitu. Karena netral adalah kemunafikan. Setan apa netral adalah setan yang tidur. Merdeka. Gitu. Bohong lah, dalam kehidupan ini ada yang namanya kenetralan. Keberpihakan itu gak pernah bohong kok. Jadi sebenarnya gini loh, my brother and sister. Setiap kali gue berbicara urusan ranjang dalam dan percintaan, itu gue secara natural dan di bawah alam sadar berbicara soal politik. Karena pada akhirnya semua treatmentnya sama. Jadi tinggal kalian coba konversi. Kalau kalian bingung kalian bisa bicarain gitu. Sebenarnya harusnya kalau kalian dengerin ya. Oke, kembali. Burem. Ayaw weh. Gue nggak tahu komennya isinya apa aja. Ya kan mata gue kecil ya, nggak kelihatan di laptopnya. Oke.
Sip. Sekarang udah makin proper backgroundnya, ya lumayan lah guys. Itu kita baru tes live aja dengan settingan alat-alat yang insya Allah bakal ditebus segera ya. Aduh, hidup panjang umur perjuangan. Aduh. Bentar. Aduh, rambutku banyak yang ketarik lagi. Ya, by the way, waktu di waktu yang sama waktu kita live sekarang, ini gua tadi dapat informasi bahwa Mas Uceng dan kawan-kawan, para tokoh-tokoh yang terlibat dalam Dirty Vote itu sedang melaksanakan apa nih? Jadi sekarang lagi rapat di Jogja untuk mereview film Dirty Vote. Perlu kita bahas juga nggak di sini? Atau kalian mau lanjut ke sana aja? Kalau apa yang dari TikTok, kan lu udah tandain tuh ya? Iya. Lu udah tandain beberapa komen untuk dibahas tuh. Iya. Jadi mau kita jawab satu-satu? Boleh. Oke. Coba. Ya lumayan banyak nih komennya ya. Lumayan, pilih weh. Jangan lupa nomor 8. Mana nih? Pertanyaan pertama ya, review Pilpres putaran pertama. Berarti kemungkinan ada putaran kedua. Menurutku mungkin aja. Kalau kita bicara gini ya. Apakah mungkin ada putaran kedua? Sangat mungkin. Ya. Karena persyaratannya kan harus 20% di semua provinsi, bener nggak? Betul. Sedangkan di Aceh katanya tidak 20. Bener nggak? Nah, jadi ada kemungkinan. Kalau misalkan kan ini masih 50%, kita belum tahu total ya. Jadi kemungkinan itu selalu ada kalau ada miss yang satu sebenarnya gitu. Prinsipnya di situ aja. Ya, dan syarat pertamanya juga kan cuman butuh deviasi sekitar 9% ya. 9% itu berarti berapa tuh? Kemarin gua lihat di TikTok ada yang bilang 9% dari jumlah pemilih se-Indonesia itu artinya 18 juta suara tuh. Ya? Menurut lu mungkin gak tuh ada deviasi lebih dari 18 juta suara? Kayaknya wah itu bisa-bisa aja sih. Karena kan gini, ini gue bicarain inilah, kita bahas sekarang pindah ke geopolitiknya berarti. Politik secara perhitungan geografis dan budaya. Gue kasih tahu aja ya. Sebenarnya pertarungan hari ini itu bukan berbicara pertarungan capres lawan capres, enggak. Bahwa sebenarnya pertarungan politik kita hari ini adalah pertarungan antara Prabowo melawan Anies dan melawan Mahfud MD. Sedangkan dari sisi satu lagi itu pertarungan Ganjar lawan Gibran dan lawan Caimin. Kenapa jadi kayak gitu arahnya? Aneh kan? Orang bingung kenapa simpang siur tuh. Karena pada akhirnya itu bicara masalah siapa menguasai wilayah mana. Ya benar. Prabowo itu menguasai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya kan? Dan Jawa Barat. Anies juga sama, Sumatera, Sulawesi, Makassar terutama kan, sama Jawa Barat. Begitu juga begitu juga dengan Mahfud MD. Sedangkan Ganjar, Caimin dan Gibran itu bertarung di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Udah. Caimin dengan ke-N1-nya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali ya? Boleh. Bali agak kisruh nih. Karena katanya basis Banteng ya. Gak apa-apa gepeng asal Banteng. Ya. Jadi agak sulit nih. Cuma kalau bicara Jateng Jatim, itu pertarungannya Gibran Caimin lawan ini nih, pecah saling narik suara tuh di situ tuh.
Nah, masalahnya kalau di Sumatera Jawa Barat kayak gitu tuh pertarungan mereka. Karena berdasarkan basis yang pernah memilih mereka di 2019. Itu tuh masalah wilayah dan irisan organisasinya apa. Gitu. Jadi salah kalau kalian menghitungnya, oh kita bandingin Prabowo dengan Ganjar atau Caimin dengan Gibran, nggak nyambung. Karena bukan pasarnya di situ. Secara geopolitik ya, kalau kita menghitungnya kayak gitu. Tapi kalau kita bicara secara paslon, berbeda lagi hitungannya. Iya. Kan gini loh, sebenarnya perhitungan ini dimulai, semua udah tahu Gibran yang bakal terpilih. Karena calon-calon wakilnya Pak Prabowo itu gak ada orang Jateng-Jatim. Betul. Makanya yang terpilih jadi Gibran. Kalau nggak ada sosok yang bisa Jateng-Jatim, nggak akan dipilih Gibran tuh. Dan ini fakta ya. Gibran muncul dalam kontestasi Pilpres dan Cawapres itu karena pertarungan para ketua umum dalam suatu partai. Ya. Karena egonya pada gede. Karena apa yang dihitung di awal sebagai calon itu bukan apa yang terjadi hari ini. Karena harusnya yang hari ini itu harusnya ya, kita bicara seharusnya berdasarkan perjanjian politik. Itu adalah Prabowo Ganjar dan AHY Anies. Itu tuh cuma 2 pilar itu tuh, sisa ngikut. Ya itu kan di awal ya. Itu awal banget jauh sebelum Pilpres dimulai. Obrolan dari Juni tahun lalu itu ya. Betul, karena sesuai perjanjian politik. Ya. Tapi kita ingat politik tidak pernah berbicara hitam di atas putih. Betul. Jadi selalu bicaranya bargaining power. Iya. Begitu masuk ke, jadi sebenarnya framingnya itu sudah dipersiapkan sejak awal tahun lalu. Terus pematangannya sampai di tengah tahun. Tapi begitu pendaftaran paslon ke KPU, chaos tuh di situ. Oh iya dong, karena kan bakal bicara gini. Ingat, politik itu bukan bicara apa yang hitam di atas putih, tapi politik selalu berbicara bargaining power. Siapa yang butuh siapa. Kalimat yang dibentuk oleh para elit tuh dalam diskusinya selalu seperti itu. Contoh lah, aduh Pak Jokowi kalau nggak ada Mbak Mega kasihan deh. Bergening kan? Iya. Kalimatnya apa? Yang butuh itu Banteng apa Pak Jokowi? Contohnya kayak gitu. Iya. Atau contohnya mau siapa lagi lah. Yang kasus-kasus aduh bergening kan kayak gitu-gitu. Prabowo dengan Mbak Mega itu adu bergening, siapa yang butuh? Betul. Gue harusnya jadi calon presiden dong. Masa gubernur Jateng tiba-tiba jadi calon presiden, kan kayak gitu-gitu obrolannya. Padahal seharusnya mereka berkaca juga ya, waktu pemilihan SBY sampai 2 putaran itu Megawati nempel jadi paslon bareng Prabowo juga kalah juga kan. Yang menang malah bikin 3 album sekarang. Ya kalau udah menang mah bebas, satu mau ngapain. Bener gak? Pak Harto aja biasanya berburu kok, lagi masa-masa senang-senangnya, masa nyanyi gak boleh. Bener gak? Betul. Oke. Next question. Topik anomali suara Ganjar terjun bebas. Menurut gua ini gak perlu dijawab juga udah jelas ya, karena suara Banteng itu sendiri kan di parlemen tetap tinggi, tapi pada faktanya di paslon, di capres cawapres itu kan dia suaranya terpecah. Nah, ini gue mau jawab fenomena ini nih. Jadi ini sebenarnya blunder Ganjar itu jauh terjadi sebelum Pilpres. Iya. Gini loh, gue pecah suara dulu nih ya. Pertama dari kelompok Boomer dulu, sama kelompok milenial Zoomer. Kebetulan kelompok milenial Zoomer itu adalah orang-orang yang kebutuhan hidupnya cukup terpenuhi, sehingga gaya hidup itu menjadi patokan tuh. Subjektivitas mulai bisa bermain di situ karena kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka hobi-hobi dan hobi lah itu menjadi sangat penting. Nah, yang gue bilang blundernya Ganjar adalah pada saat U20 suara milenial dan Zoomer yang nasionalis itu pindah. Gak ada yang tahu kok. Gue udah bikin video tuh di akun gue yang hilang.
Gara-gara nggak boleh main bola ya. Iya. Millennial Zoomer tuh subjektif. Karena kebutuhan gaya hidupnya terpenuhi. Dan mereka akan marah kalau gaya hidupnya disentil. Ya selamat lah ya disentil. Betul. Dan waktu itu gue bilang suatu kesalahan bagi Ganjar. Nggak tahu lah siapa penasihat politiknya. Menurut gue lu blunder. Bahwa mengorbankan suara milenial dan Zoomer yang nasionalis demi boomer hijau atau agamais, itu suatu kesalahan menurut gua. Ternyata ya itu suara yang pakai tameng agama juga dimakan sama paslon satunya lagi. Coba saya emang pasarnya itu kok orang kelompok 212 kadrun. Iya. Mau ngomong apa? Ya kan terbukti dari pemilu gubernur DKI. Betul. Simpel kan? Mau bilang apa? Orang kata Imam Mahdi kok masuk, mau kiamat kita. Imam Mahdi nyalon presiden kan? Oh iya. Ya. Oke. Next question. Pertanyaan ketiga, pro dan kontra jika paslon 1, 2, 3 kepilih menurut Abang. Nah, gua mau jawab dulu nih ya. Boleh. Sebenarnya sebelum mereka kepilih juga, gua sudah berpikiran gini. Kalau paslon 1 yang dijual pasti isu yang arah-arah. Iya kan? Oke. Sedangkan kalau paslon 2 dari awal kampanye itu bahkan dari pencapresan sebelumnya ya, periode sebelumnya, yang dijual selalu narasi yang ural. Gitu kan? Oke. Nah, sedangkan nih capres baru nih 03 yang baru sekarang ngerasain nyapres, narasinya kayaknya hore-hore doang. Ngeliatin tuh dua orang berantem gitu kan, hore gitu. Bener gak sih kalau gue agak nggak tega sih. Cuman menurut gue ya kalau bisa disimpulkan secara simpelnya sih emang kayak gitu yang diangkat sama mereka. Oke. Kalau menurut lu nih gimana? Oke, ini pendapat dari gue nih. Menurut gua siapapun yang menang mau 01, 02, 03 tetap Yusuf Kala yang berkuasa. Betul. Sekarang pertanyaan gua gini, tahu dari mana Hong? Ya kan? Simpelnya adalah bahwa calon presiden yang diusung dari 01 adalah Anies Baswedan. Ya kan? Itu which is HMI yang memang kebetulan dibantu dan diarahkan oleh Pak Yusuf Kala. Ya. Oke, kita geser ke 02. Kebetulan kepala tim pemenangan 02 di Jawa Barat itu Ridwan Kamil. Oke, kita geser. Kok masa iya sih seorang gubernur gitu ya, di daerah rumahnya basisnya pilih Caimin sama Anies. Bos, lu jadi gubernur masa lu gak dipilih sama tetangga lu? Kan berarti sebenarnya dia bisa jadi kepilih jadi gubernur, pasti gimana arahan dari dia, bener gak? Aneh banget buat gua. Kita yang terjun ke dunia politik tahu ngobrol sama basis tuh kayak gimana. Masa iya sih lu milih siapa, masyarakat tiba-tiba milih apa? Ya. Terus gimana caranya lu kepilih jadi gubernur? Sorry nih. Betul. Ya kan masyarakat punya hak memilih yang bebas. Iya. Tapi itu berkaitan sama pergeseran konstelasi juga gak sih? Gimana tuh? Mau lebih jauh kita mau ini. Cuma kan maksud gue berarti gini loh. Berarti dia sendiri pilihannya cuma dua. Antara mengarahkan atau tidak mengkonsolidasi kalau sampai menang total. Ya kan itu fungsinya dia jadi TPD adalah minimal daerah rumah dia aman. Nggak usah satu Jawa Barat, minimal daerah rumah dia. Kan ketahuan gak ada pergerakan gitu. Iya. Ketiga, kita dari calon presiden cawapresnya Mahfud MD, ya kan. HMI juga kok. Ya. Yang sering konsolidasi dengan Yusuf Kala. Jadi siapapun 01, 02, 03 yang menang, ujung-ujungnya laporan, Abang dah menang kita. Ada yang bisa kita bantu kata, ya kan? Ya kan? Sudah. Jadi sebenarnya Yusuf Kala tidak akan kehilangan power di sini. Siapapun yang menang tetap dia yang muncul kan gitu. Betul. Itu udah terjadi lah. Secara konsisten kok calon presiden pertama
SBY pada saat pertama kali nyalon wakilnya Yusuf Kala. Jokowi waktu pertama kali nyalon wakilnya juga Yusuf Kala. Kebetulan Yusuf Kala nggak nyalon, terus ngapain? Ya teman-temannya lah di situ ya kan. Selesai. Jadi kalau jujur taruh pion di sana di sana ya kan. Yang mana aja lah, yang penting tidak meletakkan semua telur pada satu keranjang ya. Betul. Siapapun yang menang ada kok orang gua kan gitu. Iya. Abang Da. Adinda. Betul. Apa yang Abang Da bisa bantu ya kan? Kayak gitu-gitu arahnya. Udahlah. Oke. Jadi kalian tuh ya ini mungkin perspektif yang berbeda ketika kalian sudah terjun gitu. Bakal berbeda lah. Bagaimana melihat orang ini dekat dengan siapa, orang ini dekat dengan siapa, kelompokannya siapa. Ya kayak gitu-gitulah. Oke. Ada pertanyaan lain? Next question. Bang, katanya Anies bukan keturunan Indonesia, katanya keturunan orang Yaman. Kalau keturunan orang Yaman, jangan-jangan tuh orang keturunan yang niatannya mengkhianati perintah Nabi ketika pemanggilan. Halah, bos, gini ya. Langsung dia. Gini ya, gua keturunan Belanda. Nih orang, ya, nih orang keturunan Cina. Masa iya sih? Yang orang-orang kayak kita itu dilarang berpolitik gitu dengan fitnah segala macam, ya. Nah, itu kayaknya norak banget sih kalau ngangkat isu keturunan tuh, bener nggak sih? Gini, ini kalau dari gua ya, suatu kesalahan lah kalian dalam berpolitik menurut gua, ketika kalian melihat apa yang terlihat sebagai jaminan. Maksudnya apa yang terlihat? Suku, agama, identitas. Ya. Itu bisa menipu. Seorang wanita dipilih belum tentu dia mewakili kepentingan wanita. Seorang Cina dipilih belum tentu bawa kepentingan Cina. Betul. Tapi apa yang membuat bukti dia berpihak dengan golongan tertentu adalah ya jejak rekam. Selesai. Ya selama ini dia konsisten belanya siapa, kelompoknya siapa. Berarti dia bersama siapa, kan gitu bahasanya. Kalau dia membela kepentingan kelompok tertentu, berarti dia bersama kelompok itu. Dia bagian dari kelompok itu. Jadi kalian nggak bisa menggunakan, ini maksudnya kalau kalian bisa mendetek lah ya soal politik gitu. Tidak pernah bicara identitas, mau agama, suku, marga lah. Bicaranya kelompok apa, pada saat sedang berkepentingan apa. Betul. Itu yang realistis kalau kita bicara politik. Makanya seragam dan mimpi di zaman Orde Lama itu sangat berpengaruh terhadap kepentingan. Jadi berbeda tuh hitungannya. Tergantung kelompok mana yang mengangkat dan kelompok mana yang disuarakan kepentingannya gitu ya. Betul. Makanya dibilang negara atau pemerintah itu necessary evil, karena pemerintah atau negara pasti memenangkan kelompok tertentu, nggak pernah enggak. Itu fakta yang kalian harus bisa terima dulu. Kalau kalian nggak bisa terima ya susah. Karena ketika lu membuat suatu keputusan, lu pasti akan merugikan seseorang. Nggak pernah enggak. Pasti ada yang rugi dan pasti ada yang diuntungkan. Betul. Nggak pernah enggak. Kalau lu belum bisa terima itu, udahlah, belajar negara dulu sono. Bagaimana sistem negara yang bersifat umum itu akhirnya menyebabkan dampak itu. Nggak pernah, nggak ada yang nggak dirugikan. Gitu. Oke, next. Ada yang ini nih. Ada yang minta kita ngebahas untuk politik dinasti, identitas, dan anak haram MK. Maksud gue, kayaknya udah basi deh ya. Itu kan. Aduh. Dari kemarin juga udah ada peringatan keras terakhir 1, peringatan keras terakhir 2, peringatan keras terakhir 3. Maksud gue, pemaaf sekali orang Indonesia ini. Tapi kalau pendapat gue soal dinasti gini, kalau dia sistemnya top down, lu bisa bilang itu dinasti. Tapi kalau dia sistemnya bergening, nggak bisa. Misalkan gini. Iya ya. Gua ketua umum. Kalau bargaining tuh berarti kan hubungannya udah balik lagi ke ini ya, hukum pasar ya, demand and supply ya. Gini. Ini kita bicara hitam di atas putih lah. Kalau nggak hitam di atas putih, chaos nanti. Deketin Nyong. Oke. Tes 1 2 3. Kalau kita bicara dalam politik ya. Kalau
sistemnya bottom up, dia tidak pernah masalah. Maksudnya bottom up apa kayak gimana? Contoh lah, ada kelompok paslon yang selalu memuji kapasitas seorang presiden. Itu bottom up, dari bawah ke atas. Karena kan presiden tuh hierarki di atas tuh. Iya. Itu gak pernah masalah. Tapi kalau dari atas bentuknya perintah ke bawah, itu baru bermasalah. Itu gak pernah boleh. Kecuali pada bidang-bidang tertentu seperti militer ya. Oh iya gak boleh dong. Iya. Jadi kayak di Thailand nanti. Iya, kan agak aneh ya kalau militer bentuknya bottom up kan. Nggak mungkin. Kan emang bukan buat alat ini pemilu. Iya. Kan ini kalau kita bicara pemilu bottom up itu nggak pernah masalah. Yang masalah itu kalau top down. Dan top down itu harus dibuktikan. Ada nggak surat perintahnya? Ada nggak rekaman obrolannya? Iya. Kalau sampai ada, habis itu. Tapi kalau sampai nggak ada ya sudah. Lu mau bilang apa? Orang namanya hukum sifatnya ini kok administratif. Ya. Gimana bukti? Jadi kerangka berpikir politik dan hukum ini harus dipisah. Karena kalau di dalam politik pasti berbicaranya tentang praduga bersalah. Pasti. Politik mah pasti mikirnya kayak gitu. Tapi di dalam hukum, keputusan itu selalu berbicara praduga tak bersalah. Karena segala sesuatu yang bersalah sampai dibuktikan sebaliknya. Betul. Gitu. Jadi ya sudah gitu. Kalau politik kan terbalik. Ini orang nggak salah, tapi kalau nggak mau salah harus buktiin dulu lu nggak salah. Yeah. Beda lah, kebalikannya lah logika politik dan hukum tuh. Jadi seharusnya hukum positif tuh tidak mutlak sebagai satu-satunya sumber aturan ya pada dalam praktek politik ya. Oh nggak bisa dong. Tergantung konteks. Konteksnya apa? Civil law, common law. Indonesia tuh civil law. Ketika lu berbicara civil law, aturannya itu segala sesuatu diperbolehkan sampai diatur sebaliknya. Itu civil law, beda sama common law. Kalau common law gimana pandangan rata-rata eju atau juri tentang benar dan salah. Nah, kembali lagi, kalau misalkan di Indonesia, lu boleh ngelakuin apapun sampai kita nggak atur tuh. Selama belum diatur. Ya, selama belum diatur atau dibuat aturannya, itu boleh berarti. Kalau sampai sebaliknya, itu berarti bahaya kalau civil law ya. Yeah. Karena kan posisi hakim dalam civil law dan common law itu berbeda. Civil law tuh hakim itu bilang benar dan salah. Kalau di common law itu ngomongnya besar dan kecil. Beda kan porsinya. Ya kalau hakimnya bilang benar dan salah, ejunya ngapain? Jadi pada dasarnya kalau praktek civil law itu tidak cocok dengan misalkan asas komunisme ya. Wah, komunisme gimana dulu nih? Kan gitu. Enggak, menurut gua gini, kalau kita bicara civil law ya. Civil law itu pada dasarnya sistemnya top down, Dari DPR kan, dari atas tuh. Bilang ke bawah. Kayak gini. Kalau common law kan dari eju, dari kalangan masyarakat yang diambil. Untuk menentukan benar dan salah. Nah, sekarang kalau kembali lagi, pengaruhnya apa ke dalam pilpres? Ya berarti calon boleh ngelakuin apapun selama tidak ada hitam di atas putih. Secara detail loh. Civil law tuh harus detail loh. Rigid ya sifatnya. Makanya ada tafsiran otentik di belakang undang-undangnya. Itu ada tuh. Yang dimaksud kalimat ini adalah ini ada tuh di dalam civil law pasti kalau bikin aturan. Yeah. Kan kalau di common law aturan ada tapi pasti ditafsir lagi sama eju. Pasti kayak gitu sistemnya. Nah, jadi kembali lagi masalahnya menurut gua kalau kita bicara dinasti ya dan ini sifatnya bottom up kan gini loh. Top down. Bottom up. Kalau pemilu bukan hukum. Oh iya. Iya. Ini sifatnya bottom up tuh yang dia lakuin, nggak top down. Makanya pada posisinya gosipinnya Jokowi lagi pemilu. Kan gue pusing juga tuh. Alah, makanya gue perhatiin deh, kenapa gue debat politik nggak terlalu tertarik ya untuk tahun ini? Ya karena ngomongnya Jokowi terus. Ya Jokowi mah bilang, ya udah tahu, kok tanya saya katanya. Ya kan. Jadi sistemnya bottom up terus tuh. Jadi yang satu ngomongin, Pak Jokowi bagus, mantap ya kan. Representatif Jokowi nih, pilihlah kan gitu. Yang satu bilang, Jokowi jelek, pilih kita dong. Karena kita membawa perubahan kan gitu. Obrolannya di situ-situ, makanya gue udah ada bohong lah bicara apa gagasan orang yang diobrolin
ini kok Jokowi mantap apa tidak? Iya. Ya kembali lagi Jokowi cuma bisa bilang, ya udah tahu kok tanya saya katanya. Sudahlah guys ya, pokoknya kesimpulannya gitulah. Kalau kalian pengen Indonesia ara-ara, pilih 01 ya. Kalau pengen Indonesia ura, pilih 02. Gitu kan ya? Kalau mau Indonesia hore-hore, kalau mau hore-hore, pilih 3. Gitu ya. Oke, next question tentang sistem threshold. Setuju nggak nih? nope. Why? Karena kalau kita bicara tentang presidential threshold, itu secara natural sudah gue tanya deh, kenapa sih lahir presidential threshold? Kalau menurut gue sih ini kan aturan threshold batas ambang ini kan cuman untuk ngakalin meledaknya budget kan? Atau ada tujuan lain? Oh, ada tujuan lain dong. Apa tuh? Jadi gini, kalau kita bicara presidential threshold, itu memaksakan partai kecil untuk tunduk pada partai lebih besar. Kan kau nggak punya bergening nih, suara kau tidak dihitung. Supaya suara kau dihitung dan berguna, ikut gerbong. kayak gitu logikanya. Iya. Jadi sebenarnya makna dari presidential threshold itu tidak pernah benar menurut gua ya. Maksudnya dengan apa yang dibicarakan dengan dampaknya ya. Dampaknya intinya kalian partai kecil ikut yang gede aja. Nggak usah aneh-aneh lempar calon. Karena kan gini loh. Kalau misalkan calon presiden nih mau maju, partai besar sebagai gerbong gitu masang harga. Tapi si calon tahu, ya milih gue bakal banyak nih. Ya. Bisa nggak dia lari ke partai kecil? Calonin gue lah. Mau contoh nggak? Demokrat. Dulu siapa sih mau nyalonin SBY? Siapa ya? Nggak ada yang mau lah, ketumnya mau kok jatah itu. Lalu muncullah Partai Demokrat. Udah naik aja, calonnya kan tiba-tiba. Kayak gitulah. Kalau lu tanya, kenapa lahirnya presidential threshold? Itu adalah jawaban karena apa tiba-tiba seorang SBY bisa jadi calon presiden. Untuk mencegah SBY yang baru. Yang bisa main sendiri. Untuk mencegah album baru yang rilis. Kalau kita bicara sejarahnya ya tentang presidential threshold sebenarnya. Nah, kalau kembali lagi, gue nggak suka banyak partai sebenarnya. Karena partai banyak berarti itu kayak perusahaan, kayak dinasti. Kan harusnya berdirinya suatu partai mewakili jenis pemikiran tertentu. Ya. Harusnya. Cuma ya golongan yang diangkat. Cuma kan akhirnya partai itu jadi kayak, ya gue punya budget, gue pengen punya dinasti, gue pengen punya kekaisaran, ya bikin partai. Sah itu. Bener gak? Bener. Ya kan? Jadinya esensi dari partai berbeda itu hilang. Ya orang kalau nanya, gini deh, coba deh. Bedanya apa PDIP sama Gerindra? Gue tanya lah sama lo. Ya, bedanya apa? Bedanya satu mamalia, satu burung. Masuk, ya kan? Berarti orang bakal nggak tahu bedanya apa, cuma dari simbol doang. Iya. Rata-rata orang kalau bicara partai itu bicara bandarnya. Oh, Banteng, Megawati dong. Oh, Gerindra, Prabowo dong. Ya. Oh, Partai Demokrat, SBY dong. PKB, Caimin dong, kayak gitu-gitu. Ya. Berarti kan tidak mewakili pemikiran. Ya berarti gak ada gunanya. Sebenarnya itu kayak perusahaan aja. Jadi cuman mewakili nama pemodal ya. Betul. Partai jadi kayak gitu. Gak ada tuh kata ideologi demi rakyat deh. Menurut gua gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Ya karena gimana yang punya modal jadinya, gimana ketum kan gitu. Kalau mau apa ya, yang menurut gua partai yang sehat ya, menurut gua tuh hari ini gua lihat 2. Dia pun ada yang gue gak suka. Golkar sama PKS. Golkar dan PKS konsisten dari awal sampai akhir. Siapapun ketumnya, siapapun ini itunya, budaya dan apa yang kita ajukan tetap ini. Tidak neko-neko mereka. Iya. Tetap aja, ya kita maunya ya intinya kayak 212 gitu ya satu kan. Yang satu ya gimana pembisnis weh. Jujur kan. Ya mereka mah slow aja jujur jalanin kan gitu. Tapi konsisten gitu.
Bukan gimana ketum, tapi gimana ideologi berdirinya suatu partai. Itu ideologis tuh. Iya, betul. Ideologis itu kan kerangka berpikir kita maunya gini. Konsisten. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan percis ya kan. Percis dua-duanya. Ya kita mah pengusaha katanya maunya gini. Sok gue kalau mau koalisi kan gitu. Makanya Golkar tidak pernah mau jadi calon presiden. Udah menteri wah katanya. Yang penting banyak katanya menterinya. Iya. Konsisten kan dari dulu. Iya, naro pos di mana aja itu kan. Iya, yang penting ada orang gue katanya. Ya udah aman lah gitu. Aman katanya. Ada setoran ke partai. Oh iya. Nggak perlu nunggu makan siang gratis. Udah. Next. Bahas kira-kira industri apa yang bakal naik kalau seandainya capres 1 atau 2 atau 3 yang naik jadi presiden. Oke. Jadi gimana nih? Kalau capres 1 yang naik kira-kira apa nih? Kayaknya masjid tambah banyak atau gimana? Nggak gitu juga sih. Tapi menurut gua kerjasama dengan luar negerinya jadi kenceng. Oh iya, ngomong-ngomong soal capres 01 ini kan katanya didukung oleh Partai Demokrat dari USA ya? Iya. Aduh. Langsung kita geser ke situ. Jadi ya menurut gua sih hubungan bilateral sama Blok Barat bakal membaik ya kalau 01 yang naik ya. Pasti. Kalau 02 kan belum tentu. Oh enggak ya? Emang Demokrat di Amerika pasti menang. Ya kalau yang naiknya Donald Trump. Ya. Oh leftist nih katanya. Ya. Habis lah. Ya benar. Kan tergantung tandem. Pada akhirnya ini fakta ya buat lo semua ya. Semua partai di Indonesia punya tandem dengan partai lain di luar negeri. Betul. Dan kalau mereka menang, kerjasamanya sama partai mereka. Pertanyaannya kayak misalkan nih Partai Demokrat di Amerika menang nggak? Ya kalau Partai Demokrat di Amerika kalah, terus Anies yang menang, ya nggak tandem. Keok juga ya. Keok juga. Ya, cuman gini nih, kalau intermezzo dikit nih, katanya sih gue ada informasi kalau di US Partai Demokrat atau yang sering disebut sayap kiri ya, itu kampanye dia tahun ini itu mengerahkan Super Bowl dan yang jadi ambasador utamanya itu Taylor Swift. Jadi kayaknya kemungkinan menangnya meningkat deh. Enggak. Gimana? Jadi gini. Amerika secara ini perbandingan lah. Amerika secara konsisten kalau negaranya inflasi pasti menang Republikan karena pengen kenikmatan materi yang mereka pernah punya. Mereka bakal milih Republikan pasti. Ya. Tapi kalau kondisinya sudah surplus, mereka pengen kelihatan baik. Pilih Demokrat lagi. Pasti gitu. Alasan terpilihnya Donald Trump pada saat awal itu karena masalah inflasi. Iya betul. Yang diciptakan oleh Barack Obama. Ketika sudah surplus, sudah kembali kondisi ekonomi yang baik, menang si Biden. Karena memberikan citra yang baik, ramah. Tapi ternyata inflasi juga akhirnya naik lagi lah si Donald Trump ini kemungkinan. Karena inflasinya makin parah. Ya, di samping inflasi juga kan mulai ngerantur ya si Aki ya. Kita lihat sendiri kan udah berapa kali jatuh di tangga pesawat gitu kan. Naik sepeda jatuh. Naik sepeda jatuh, terus ngomongnya juga mulai belah-belah, ngangong gitu. Jadi menurut gua udahlah. Susah ya. Kan kata dia ini United Nations can be described in a single word katanya. Nggak tahu lah ngomong apa. Nggak jelas. Jadi karena kondisinya inflasi dan minyaknya agak ekstrim ya, Donald Trump bakal kepilih lagi. Itu subconsciousnya orang Amerika tuh. Jadi mereka tuh pengen dapat materi yang seenak dari Republikan, tapi mereka pengen pencitraan yang baik kayak dari Demokrat gitu. Itu aja terus alurnya tuh swing voternya mereka. Lebih konsisten swing voter kita. Swing voter kalau Indonesia itu rata-rata anarko, orang-orang peduli lingkungan, ya kan? Ya. Kelompok-kelompok lebih ideologis swing voter kita. Climate change, ya kan, leftis, apa orang-orang liberal Twitter, ya kan? Iya benar. Tapi ya jujur aja, tapi kalau gue bisa bilang mereka lebih milih untuk tidak memilih gitu, kelompok-kelompok itu.
Oke. Ada lagi? Ke pertanyaan ke-8. Belum ya, itu tadi Nggak tahu. belum kejawab tuh. Industri apa aja tuh kalau 01 menang? Industrinya ya paling industri STEM ya. Enggak sih. Jadi gini. Karena kan hubungannya dengan blok barat nih yang dominasinya di STEM kan. Gua nggak mau terlalu jauh ke situ dulu lah, karena kan belum tentu kepilih ya si Biden tua bangka itu. Ya kan, belum tentu kepilih lah. Nah, cuma kalau kita gini loh, ini buat teman-teman semua ngerti lah. Apapun bisnis yang bakal naik, jawabannya yang paling rasional dan objektif dan nggak mungkin diganggu gugat adalah lihat lingkaran dia apa. Contoh lah kayak kota Bandung. Ketika kelompok di kota Bandung kelompok agamais yang dinaikin, maka project-project di dalam masjid menjadi banyak. Dan itu normal. Ya justru emang harus kayak gitu. Kalau nggak kewas ke bawah dong. Kita udah dukung kok. Gitu bahasanya. Ya jadi makin banyak yayasan-yayasan nggak jelas gitu ya. Halo. Iya. Oh iya siap. Makanya itu menjadi normal. Akhirnya kan makanya ada pemuda hijrah. Bener gak? Kenapa ada pemuda hijrah? Ya karena memang kelompok itu yang diangkat. Itu yang mendukung kok. Realita politik selalu kayak gitu. Tinggal mau kita accept gak? Pertanyaannya kelompok apa yang dia usung, siapa lingkarannya, dan berarti bisnis apa yang akan naik. Jadi bisnis yang ada sangkut pautnya dengan religi ya? Iya, pada saat itu ya. Kalau kita mau berkaca di kota Bandung misalkan, itu udah refleksi kok. Konsisten semuanya kayak gitu. Yeah. Coba mau contoh, mau dari mana, daerah mana, mau presiden siapa, mau di negara mana, semuanya kayak gitu. Kalau lu nyangkal hal ini, pilihan gue cuma 2. Antara lu munafik atau lu gak pernah terlibat di dalamnya. Itu jawaban dari gua tuh. Oke. Kalau yang terpilih yang kedua? Karena sesuai program dan lingkarannya, setahu gua harusnya bagian ini, makanan. Makanan, karena lingkarannya kan juga pengen apa ya, agrikultur naik soalnya. Kebetulan lingkarannya kan emang jadi pembisnis tentang impor sapi, terus impor beras, terus apa lagi tuh? Ya gue sih berharap jangan sampai impor ya. Adalah udah kepilih kan. Cuma maksudnya kira-kira pasti kayak gitu gambarannya. Catering. Semua calon juga kalau menang catering naik kok. Cuma kan cateringnya siapa? Ayolah. Ya. Kalau 03? Kalau 03 sih bilangnya sih mau koperasi ya, tapi gue nggak tahu koperasi yang dukung dia dari mana. Deketin mic-nya. Kalau 03 gue nggak tahu sih koperasi mana yang dukung dia, kan bilangnya mau naikin koperasi. Bahkan jadi pertanyaannya kaki-kaki ya apa? Yang pasti naik media TV ya tuh. Ya. Ya, karena kan dari kemarin-kemarin narasinya penguatan ekonomi ya, kayak satu keluarga miskin satu sarjana. Terus KTP Sakti itu kan berarti penguatan ekonomi itu berarti. Jadi gimana tuh KTP dikasih kodam kah? KTP Sakti gitu ya? Ya itulah, mungkin diselipin jenglot gitu di dalam servernya ya. Gak main-main ya kan. Mantap. Cuma menurut gua blundernya Ganjar sebelum pemilu sih PR, dan nggak ada yang meluruskan itu. Udah. Ya. Jadi Zoomer milenial udah sensi duluan tuh gak sih? Gaya hidup aing disentuh-sentuh kan katanya. Bola nih bos katanya kan, pasti gitu-gitu. Oke, next question dari cewek lu nih. Oke. Rakyat bisa dibeli pakai uang, setuju nggak? Enggak. Gua kasih tahu nih sama lu pada. Paling dibeli pakai beras ya, sama minyak goreng, enggak juga. Sebenarnya enggak. Kembali lagi ke apa yang gue udah jelasin. Masyarakat sebenarnya nggak pernah bisa dibeli pakai uang. Kenapa? Ya karena masyarakat kita dan negara lain sebenarnya kalau pejabatnya turun, dapat trust dalam prosesnya, itu nggak akan bisa dibeli pakai uang. Kenapa bisa dibeli pakai uang? Artinya pejabat-pejabat kita nggak pernah turun ke bawah, ya kan? Betul. Fakta paling kuat adalah ketika orang membuka kertas pemilu, ya,
dia nggak tahu calonnya siapa yang mau gue pilih karena dia nggak pernah datang ke tempat gue. Betul. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan money politik ini berjalan karena dua hal. Masyarakat tersentuh 50.000, kondisi berubah karena memang semiskin itu. Kedua, gak ada sosok yang memang menaungi dan memang nempel sama rakyat itu, gak pernah. Ya lu pada yang tinggal di rumah nih, sekarang gue tanya lah sama lu. Sebutin calon anggota dewan yang suka merhatiin kondisi di bawah dan nempel sama rakyatnya untuk cari tahu segala macam, untuk ngobrol. Nggak usah sok-sok advokasi kayak inilah. Minimal nongkrong sama rakyat ya. Nongkrong di daerah mana, kelurahan mana, kecamatan mana. Makanya ada korcam, ada koordinator kecamatan. Ya. Makanya ada koordinator dapil. Pernah nggak dia turun paling bawah? Pernah nggak dia mengetahui kondisi segala macam? Nggak pernah. Jarang-jarang sih. Paling kemarin ya, kalau di tempat gua contohnya, ada satu caleg yang baru turun ketika dia izin masang baliho. Nah kan. Nah kembali lagi lah, gue jelasin cinta itu politik untuk kesekian kalinya. Kalau lu pacaran lah sama di PDKT-in cowok atau cowok di PDKT-in cewek, kalau lu posisinya cowok nih, lu nunjukin uang, terus cewek itu baru datang ke lu, di kepala lu apa? Mending dong. Nah, dia mau duit gua kan. Ya. Pada saat cewek ada momen tertentu lah yang sedikit nakal, terus cowok itu baru datang, di kepala cewek itu apa? Ah, nih cowok cuma mau main doang. Bener nggak? Ya. Kalau pejabat datang cuma buat pasang baliho dan minta suara, wajar nggak kalau rakyat udahlah nih mah nggak pernah peduli? Ya. Bullshit ya buat gua mah. Kalau maksudnya pejabat baru turun pasang baliho mah, lu kan datang karena butuh ya, kan gitu kalimat masyarakat. Iya. Lu kan datang karena butuh ya, bukan karena peduli sama kita. Ya duit lah. Aksi reaksi itu. Hidup itu realistis bos. Aksi reaksi. Lu datang pada saat cuma pemilu, ya kita minta duit. Kalau kita minta jangka panjang, goblok. Itu kata masyarakat tuh. Kenapa? Ya karena lu aja datang pas ada saat butuhnya kok. Iya. Lu gak akan pernah inget kita. Kayak gitu-gitu pasti. Lu siapa dari mana nggak jelas, tiba-tiba datang minta pasang baliho, terus dengan janji-janji yang nggak tahu terrealisasi apa enggak ntar kan. Kan justru jadi ya justru yang kayak gitu malah menimbulkan ya udah tagih di awal aja gitu ya. Daripada gue kena tipu di awal, udahlah nggak usah dipilih kan gitu. Rakyat itu selalu berharap loh dengan calon pejabat yang memang beneran ngertiin rakyat. Tapi kan nggak tiba-tiba sekonyong-konyong pas pilpres, berarti kan, atau pas pileg, berarti kan cuma butuhnya doang. Ya maka menurut gue menjadi sangat wajar kalau kondisi masyarakat di bawah pragmatis. Bohong lah kalau lu peduli rakyat, orang lu datang pas milih kok. Iya. Kecuali kalau memang sejak sebelum masa kampanye, sebelum masa pileg juga mereka sudah muncul jadi tokoh masyarakat dan sudah banyak kontribusinya gitu kan. Nggak usah kontribusi deh, nongkrong gue sama rakyat. Di mana Ken? Lu nggak usah mikirin kafe yang mahal-mahal lah. Ya. Semua orang kaya kok. Ya. Ngeliwat aja gitu ya. Ngeliwat weh. Atau nggak ngopi, ngobrol-ngobrol, lihat kondisi di sekitar ya kan. Kasih uang bensin ya elah berapa sih? Itu pun uang bensin nggak akan gede kok. Maksudnya masyarakat juga bakal ngerti gitu. Ya kan emang politisi banyak yang males ya. Punya kaki nggak dipakai gitu. Iya. Kakinya suka diskon soalnya. Gimana susah. Ya masyarakat mau berharap juga omong kosong. Naif lah katanya. Simple. Hidup itu aturannya timbal balik. Benar. Jadi bukan dibeli sama uang, tapi kenapa nih? Connecting sinyal gua ya. Walah. Sinyal ya. Guys, nge-lag nggak? Guys, nge-lag nggak nih? Suara tes. Ada nggak guys? Kamera aman?
Oke, kita lanjut. Nih, Jadi bukan dibeli sama uang, tapi memang karena biar daripada gue nggak rugi, nggak dapet apa-apa, iya. kebijakan nggak dapet, apa nggak dapet, perhatian nggak dapet, aspirasi nggak dapet. Betul. Ya sudah, kalau gitu kita minta uang saja daripada nggak sama sekali. Jadi sebenarnya politisi sendiri ya yang menumbuhkan budaya pragmatis itu ya secara tidak langsung ya, itu kan sebab akibat ya. Kembali lagi, cinta itu politik, dua-duanya harus bertemu di tengah. Minimal inisiatifnya dari politisi dulu. Tapi ingat, money politik itu sesuatu yang dibenci politisi karena berarti ongkos budgetnya gede. Dilema gak di lingkaran setan ini? Iya kan? Jadi prakteknya tuh kayak gitu. Jadi gue bicarain praktek. Soal nanti gimana cara kita tidak pakai uang, kalian rasionalisasi lah itu. Karena itu jatah konsultasi gue ke politisi soalnya. Bukan sini dong, ya enggak? Ya, kalau ngobrolin soal expertise yang lebih dalam bisa kirim gift yang lebih banyak lagi ya guys ya. Ya enggak dong. Oh enggak. Tanya dulu dong mau jadi pejabat di mana? Oh. Oke. Gak bisa dong gue main tiba-tiba main jelasin kan. Cuma realitanya kayak gitu. Ya kan gue kasih di porsi yang gak pernah dibongkar kan. Kan itu berarti titik tengahnya tuh. Kalian harus ingat aja, cinta dan politik tuh sama. Bertemunya subjektif dan objektif. Subjektif tuh karena persamaan, karena semimpi, karena apa. Objektif tuh bicara uang paling kecil karena menyentuh perut si miskin kan. Yang paling besarnya apa? Kebijakan. Karena kebijakan itu juga berbicara bagaimana lu mencari uang. Objektif kan. Masalah kebutuhan hidup tuh objektif loh. Iya. Kalau subjektif kan, capresnya ganteng. Calegnya ganteng, coblos gue. Karena biar ada irisan gitu. Kalau nggak ada dua-duanya susah. Harus ada dua-duanya. Sama kayak dalam mau menikah atau berpacaran. Nih laki-laki ganteng, enak katanya kan ngomongnya. Tapi males-malesan, pusing katanya. Ya kan? Iya. Pasti harus ada mimpinya apa. Nggak harus kaya kok. Ya kan? Jadi pasti ke situ arahnya. Iya. Kalaupun belum mapan, at least kompeten lah untuk mengumpulkan research kan. Tuh. Oke. Pertanyaan Sama berikut. Hah? Aktivis 98. Dibilang kaya enggak, tidak aktivis dia. Iya. Kompeten iya, kepilih dia. Kayak gitulah. Dan ya itu salah satu faktornya kan harus rajin cari muka juga ya. Iya. Orang tahu pun belum tentu milih kok. Kan gitu bagai tapi. Itu salah satu kunci yang gue buka tuh. Orang tahu belum tentu milih kok. Makanya baliho tuh scam. Baliho tuh scam politik. Kayak capres-capres ini kritik dari gue lah buat lu pada capres dan cawapres yang ada gitu ya. Ngapain sih lu pasang baliho banyak-banyak? Biar apa? Kan orang udah tahu lu pada nyalon. Terus ngapain dikenal lagi? Ada tulisan gitu. Ini konsultasi gratis lah dari Mafia Hongkong nih kan. Iya. Baliho itu nggak pernah berguna dalam politik hari H. Betul. Nggak pernah guna. Ya, buktinya mau pasang baliho berapapun yang dicoblos komeng. Kan makanya prinsipnya simpel kan. Orang tahu belum tentu milih lu kok. Kalau dibilang orang udah tahu ya orang udah tahu. Terus ngapain lu pasang baliho lagi kan? Baliho itu fungsinya awareness. Terus ngapain lu pasang? Ya, cerdas kan? Betul. Buang anggaran pemilu aja lu. Biaya kampanye Bener. tambah. Gak jelas. Buat apa? Emang orang dengan melihat baliho wah gitu. Atau tiba-tiba begini gitu depan baliho kan enggak. Biar apa sih? Fakta itu. Nggak ngerti lah di kepala mereka ada apa kan baliho banyak-banyak gitu. Udah terkenal kok situ. Oke. Next question ya. Gue nyariin pertanyaan nomor 9 kok nggak ada sih dari tadi. Apakah hapus atau gimana ya? Terlalu frontal kah? Nggak tahu. Hilang nih. Pertanyaan nomor 9 nggak ada. Ada pertanyaan nomor 10. Bahas soal respon wanita dan standar pria yang paling diidamkan wanita. Masuk kan di Pilpres? Gak masuk sih.
Cuman Selalu. ya kayaknya dari dulu standar pria yang paling diidamkan tuh ya nggak pernah berubah sih. Cuman bedanya kayak ya nggak terlalu signifikan antara satu cewek dengan cewek lainnya. Kriteria dalam memilih cowok tuh ya nggak terlalu beda jauh signifikan. Maksudnya ikan salmon sama ikan bandeng tetap aja ikan gitu kan. Oh, gue kasih gambar yang paling kasar aja gimana? Yang mungkin agak kaget lah kalau orang terima kan. Gimana tuh? Gini, standar ideal seorang pria di mata wanita itu adalah puncak laki-laki yang menjadi puncak rantai makanan di kehidupan wanita itu. Karena dasarnya respect. Lu siapa kan gitu bahasa kasarnya kalau cewek. Emang lu siapa yang nyamperin gue kan gitu-gitu. Lu cowok-cowok harus terima tuh. Itu faktanya tuh. Cewek setiap kali ada cowok menghampiri seorang wanita, pertanyaan paling simple dari seorang wanita adalah lu siapa? Karena dia selalu berpikir hierarkis tuh. Karena dia sifatnya kolektif. Berarti dia melihat kondisi sosial. Ya. Berarti status sosial itu jadi faktor penentu terpenting ya? Iya kan makanya terpenting pertama bukan satu-satunya ya? Terpenting bahasanya. Kan makanya ada materi gue solo how to track woman. Karena dasar cewek itu respect. Iya. Cowok itu harus dikejar oleh cewek. Karena cewek itu mencari yang bisa dia respect. Kalau dia gak respect ya dia gak akan ngejar lu. Ngapain katanya? Iya. Toh lu gak pernah gue suka kok. Cewek kan subjektif. Benar. Kita ideal berdasarkan imajinasi dia ya kan. Iya. Ya karena itu lu gak usah. Nah gobloknya laki-laki malah berpikir oh yaudah kalau gitu hayalan nih cewek apa. Kan gitu. Goblok. Gak usah. Laki-laki tuh gak berhak milih cewek. Cewek yang berhak milih kita. Tapi syarat dari memilih adalah ngejar. Ya. Laki-laki mah fokus sama mimpi sama kerjaan udah. Tuh. Ingat ya guys. Laki-laki gak berhak milih cewek. Jadi kalau ada datang 5 orang ambil semua. Ya. Kacau. Ini bebas lah, gak apa-apa. Kan kalau gue kafir. Gitu gak sih? Kalau gue kan kafir monogami. Oh gitu ya. Iya susah. Oke. Cuma kan kalau Kaisar Cina itu punya istana 1000 kamar buat selir. Ya. Monogami. Iya dong. Ratu kan cuma satu ya. Tapi gue bingung, satu aja pusing lu mau banyak. Sumpah, satu aja udah pusing boy. Kalau gue kan maksudnya apa ya? Kalau gue ke cewek tuh ya butuhnya kasih sayang, disayang-sayang ya kan, capek pulang kerja ya kan. Ada banyak berantem ribut. Aduh, horeaman. Nggak tahu lah coba. Kalau dari perspektif lu sanggup gitu? Kalau gue gak kebayang aja, maksudnya banyak gitu. Satu aja ribuh gitu. Coba. Gue gak kebayang aja. Selama ini gue nggak ngelihat itu sebagai beban sih. Oke. Jadi menurut gue ya yang jelas dia mau sama gue mau sama dia, ya udah gitu doang. Terus apalagi ditambah dengan ya, kan botolnya tumpah di mana-mana ya, asal botolnya dipulangin aja nggak masalah. Tapi kan gini, biasanya klien tuh ada namanya customer service. Biasanya berisik kayak kan. Lu nggak pusing tuh ditelepon terus tuh sama customer service kan. Pak, ini ada laporan pak. Klien yang ini tidak terima katanya. Oh. Kan ini persaingan usaha katanya. Gimana? Justru menurut gua ya, cewek lebih cenderung untuk cenderung lebih tertarik pada ya itu pada prinsip biologisnya juga ya. Bahwa cewek kan punya kecenderungan untuk patuh. Pertama patuh dan kedua setia. Oke. Itu kecenderungan secara biologis tuh. Jadi kayaknya kalau kita ngebahas ini Keluar dari pilpres. iya nih, keluar dari pilpres dan bisa nambah 2 jam lagi nih ya. Kita jam berapa? Kita udah 2 jam ini kayaknya nih. Oh udah 2 jam? Iya. Jadi tadi kita mulai jam 9:04 ya. Oh 9:04. 7:04 kan. Sekarang 9:05 nih. Oh oke. Ada, yaudah kita inilah tutup untuk masalah pilpres. Ada lagi? Ada pertanyaan pilpres terakhir kak? Pertanyaan pilpres terakhir tentang spontan uhuy. Aduh, ini udah ya. Sudah jelas ya, karena popularitas menurut gue sih. Loh, gini,
Kan gue udah pernah bilang, orang kenal lu bukan berarti dia milih lu. Iya. Tapi ada sesuatu kebutuhan dari Komeng kepada masyarakat yang enggak diberikan dari orang lain. Mungkin ini terdengar konyol, tapi faktanya kayak gini. Di mata masyarakat, minimal Komeng bisa ngehibur gua. Minimal Komeng jadi anggota dewan itu bisa memberikan hiburan di TV. Iya. Itu ekspektasi masyarakat ketika memilih Komeng. Orang milih Komeng karena menurut dia itu bentuk kritik sebenarnya bahwa semua yang kalian lakukan di gedung Senayan atau di gedung pemerintahan manapun itu cuma drama. Makanya sekalian yang dipilih pelawak karena kalian cuma lawakan. Itu makna intrikan dari masyarakat terhadap pemerintahan. Itu refleksi tuh. Ada aksi reaksi tuh di situ. Jadi harapannya bisa menghibur di Senayan ya. Menghibur di Senayan. Biar nggak banyak yang nonton Candy Crush. Gitu. Betul. Itu faktanya tuh. Ada alasan rasional di balik situasi di belakangnya sehingga masyarakat memilih Komeng. Ada manfaatnya tuh buat masyarakat tuh. Ya kita tahu kok aspirasi kita nggak didengar, minimal aspirasi kita lu ngelawak lah di Senayan kan gitu. Masyarakat mah kadang ekspektasi sampai dikecilin segitu tuh, dikecilin tuh. Iya. Saking nggak bisa berharap ke depannya. Sedih nggak menurut lu? Sampai ekspektasinya kan kita tahu lu pasti ngelawak, udah lu ngelawak lah di Senayan gitu. Itu alasan tuh kenapa masyarakat memilih Komeng akhirnya. Aduh. Udah. Paling sekian lah. Sekian. Bentar, ada satu terakhir nih. Terakhir. Apa tuh? Kalau 02 yang menang, apakah Indo bisa jadi Orba Jilid 2? Oke. Gua kasih tahu ya. Kalian apa sih yang ditakutkan digambarkan dari Orba? Orde Baru itu sorry nih ya. Sorry ya. Kacau. Minimal di zaman Orba gue bisa nonton Warkop DKI tanpa sensorship. Sekarang hari ini gue nonton SpongeBob SquarePants, Sandy the Tupai itu disensor. Kurang otoritarian apa? Iya. Kalau kita pakai konsep otoritarian itu artinya ketika pemerintah ikut campur dan mengatur dunia privat masyarakat itu otoriter. Nah, kalau kondisi Orba sama hari ini, menurut lu lebih otoriter mana? Kehidupan apa, kenikmatan apa yang mereka nggak ikut campur hari ini? Gue tanya lah sama lu, kita fair-fairan aja. Iya. Gua orang yang paling benci censorship karena censorship apapun alasannya itu adalah otoritarian. Kita nggak bicara baik buruk, kita nggak bicara bagus jelek, kita bicara faktanya sesuai dengan literatur. Lu nggak percaya mohon gua buka Merriam-Webster, buka literatur apapun tentang otoritarian, jawabannya bakal sama persis sama kayak gua. Cuma di Indonesia lah kata otoriter itu artinya jelek. Pemerintahnya sewenang-wenang, bapak kau lah sewenang-wenang ya kan. Nggak ada tuh. Cuma di Indonesia otoritarian atau otoriter itu konsepnya pemerintah sewenang-wenang. Enggak. Konsep otoritarian adalah ketika pemerintah ikut campur dan ngatur apa isi kebahagiaan kalian. Kehidupan subjektif kalian. Dasarnya apa? Itu dari Magna Carta dari John Locke tuh. Apa aja sih pemerintah Inggris yang nggak boleh ikut campur itu awal gerakannya liberal tuh. Awal mula ada hak privat di kehidupan masyarakat. Itu dari Magna Carta tuh. Membahas tentang otoritarian. Nah, jadi kalau ditanya apakah kalau 02 akan menjadi Orba lagi apa enggak, gue bingung nih kemana-mana konsep otoritariannya. Karena menurut gue dibanding Orba dan hari ini lebih otoriter. Dulu gini, kalau prinsipnya Soeharto tuh gini. Jadi bentar. Menurut lo pelarangan Pildun U20 kemarin itu otoritarian ya? Menurut lu? Menurut lu gue tanya lah. Jadi kalau kembali lagi ya, kalau soal otoritarian ya gue udah cukup ini ya. Hidup di Indonesia menurut gue gini, ketika gue ngomong kayak gini dan ada potensi gue masuk penjara dan gue ada ketakutan untuk masuk penjara, itu artinya negaranya otoriter. Kita bandingin lah negara-negara yang punya free speech.
Ngomong presidennya rasis aja nggak apa-apa kok. Iya. Lu bilang lu ngebunuh banyak orang aja nggak ditangkap kok. Karena gini loh, prinsip kebebasan berbicara bukan pakai pemerintah untuk meng-cross check suatu fakta, tapi masyarakat lain itu mengkritik. Kalau omongan lu itu salah, pakar ahli, masyarakat ngehujat. Indonesia sebenarnya itu sangat bagus free speech-nya kalau pemerintah nggak ikut campur. Yeah. Karena masyarakat Indonesia itu akan mengkritik orang-orang yang beropini bodoh. Jadi riang-riung yang terjadi di TikTok ketika saling menghujat itu bentuk dari free speech. Ya. Tapi kan kalau di Indonesia itu parameternya viral dan bikin ricuh ya. Ya karena memang orang Indonesia itu suka yang ricu-ricu. Kalau yang ricu-ricu itu nggak pernah ditanggapi, nggak akan jadi barang. Fakta no debat itu. Ya. Jadi apa ya, prakteknya ya, ekonomi dan politik itu refleksi dari masyarakat umum. Justru kalau ekonominya komando, BUMN semua misalkan, atau misalkan tidak pakai demokrasi gitu, lu boleh komplain kalau pemerintah itu tidak sesuai cerminan masyarakat. Tapi kalau dia bentuknya demokrasi, terus lu bilang ini tidak cerminan masyarakat, berarti lu nggak ngerti sistem. Udah. Kritik dari gua tuh. Jadi kalau kembali lagi soal otoritarian, Indonesia itu seneng otoriter. Yang penting gaya hidup gua. Gaya hidup orang lain kita singkirin. Karena bentuk otoritarian bisa muncul karena orang masyarakatnya insecure. Dia nggak mau ada orang lain punya gaya hidup yang berbeda dari gua. Makanya harus ditekan tuh gaya hidupnya tuh. Kita nggak seneng nih. Itu udah fakta tuh. Egois, pengen menangin gaya hidupnya dia sendiri. Gitu. Jadi kalau lu bilang demokrasi dan otoriter tabrakan, ketahuan nggak pernah baca literatur. Karena justru cuma di Indonesia demokrasinya untuk memperjuangkan otoritarian gaya hidupnya dia masing-masing. Entah gaya hidupnya yang sosok liberal kebarat-baratan, entah otoritarian berdasarkan keagamaan atau otoritarian itu terserah gitu. Kan gini loh, prinsip dari bapak otoritarian dunia ya, Niccolo Machiavelli. Prinsip otoritarian itu ketika moral kau anggap tidak bermoral dan kau harus dimusnahkan. Moral lu itu harus hilang. Karena pemahaman lu dengan gue nih miring, lu tuh korup gitu dianggapnya. Harus digeser gaya hidup lu. Itu Niccolo Machiavelli tuh. Jadi kalau lu ngerasa ada gaya hidup tertentu yang memang harus dimusnahkan, berarti lu otoriter. Dan itu bukan baik buruk, itu cuma metode gitu. Cuma siasat ya. Cuma siasat. Atas insecure-nya gaya hidup lu yang lu nggak anggap benar, makanya lu menghilangkan gaya hidup orang lain dengan fisik gitu. Itu udah fakta. Oke. Sudah 2 jam kita live guys. Dan satu pertanyaan terakhir nih. Nah, gua sekarang bukan nanya ke lu dah. Gua nanya ke para penonton kita kali ini. Menurut kalian gimana nih konsep live kita malam ini? Apakah mau dilanjut dengan konsep yang seperti ini juga minggu depan? Gimana guys? Lanjut ya. Oke. Jadi oh cakep nih. Banyak yang jawab lanjut nih. Oke. Ya kan kita hanya menyajikan apa yang masyarakat butuh ya. Ya. Fakta lah. Oke. Lanjut tapi harus ada replaynya di YouTube katanya. Minta live ke YouTube juga. Masalahnya kalau live di YouTube nggak bisa portrait, harus landscape. Beda format lah. Iya, beda format. Jadi inilah. Sulit lah. Yang jelas kita ini sambil live kita coba sambil recording juga. Jadi nanti hasilnya kita coba live, kita coba upload di YouTube. Cuman kita nggak tahu bisa
full screen atau enggak ya? Gue nggak Nanti pernah kita sih. coba cross check lah. Kalau short kan memang Kayak gini. cuman terbatas 1 menit gitu. Jadi oke ya. Oke. Kesimpulannya gimana, bro? Kesimpulannya mau 01, 02, 03 yang menang. Yang penting aliran dananya. Yusuf Kala yang berkuasa gitu. Tetap aja kayak gitu. Oke dah. Kita bakal live lagi kapan? Masih belum ditentukan sih. Karena gue juga masih ngurusin pemilu kan. Siap. Gue diomelin sama bos-bos gue. Kurang-kurangin lah katanya. Bodoh amat kalau demi rakyat mah. Bener gak? Pasti gue diomelin lah. Udah bosan gue diomelin. Kalau gitu sekian dulu ya. Udah selesai live kali ini. Terima kasih. Gua Robi dari Positivity dan gua Mafia Hongkong. Be strong, Mabar.